Halo Kak. Halo, selamat sore teman-teman semua. Halo, halo. Halo. Oke, boleh di on cam dulu ya. Oke, Harper, apakah bisa on cam? Gimana Harper bisa on cam kah untuk kelas kita di hari ini? Oke, sip. Oke, teman-teman. Oke, thank you teman-teman semua sudah on cam ya. Ya, welcome to the class teman-teman. Selamat datang di kelas kita hari ini. Jadi seperti biasa teman-teman ya, kita ada kelas di hari Jumat di jam 7 malam. Nah, untuk pembelajaran hari ini teman-teman kita akan masuk ke dalam modul 1 pelajaran 3 teman-teman ya. Kalau kemarin kita udah belajar terkait penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan mencoba menggunakan AI teman-teman untuk membuat sinopsis cerita teman-teman ya. Jadi kita akan membuat sinopsis dari cerita menggunakan untuk tugas di pembelajaran hari ini ya teman-teman semua. Gitu. Oke, sebelum kita start seperti biasa, aku mau nanya-nanya nih terkait teman-teman dulu. Teman-teman gimana kabarnya? Coba mungkin boleh dong diupdate teman-teman kabarnya. Sehat semuanya teman-teman? Kak, Kak. Sehat. Oke, alhamdulillah. Yang lainnya gimana teman-teman? Aman? Aman ya? Oke. Oke, ya. Jadi nanti hari ini kita juga akan belajar menggunakan Miro, teman-teman ya. Jadi kita hari ini juga akan discuss mengenai apa sih itu Miro. Nah, jadi Miro nanti kita coba gunakan Miro untuk kita mengerjakan tugas sinopsis cerita kita di hari ini, teman-teman semua ya. Oke, nah lalu terkait tugas, gimana teman-teman? Ada kendala nggak terkait tugas minggu lalu? Gimana nih? Coba aku sambil cek-cek ya. Di sini beberapa dari teman-teman ada yang sudah ngumpulin, very good, thank you teman-teman sudah kumpulin sampai komplit. Nah ini mungkin aku sebutin yang udah ya. Ada Altaf, oke good, Altaf sudah sampai selesai. Ryu juga sudah selesai dan juga Tio sudah selesai. Nah teman-teman yang namanya belum disebut bisa tolong dikerjakan teman-teman ya. Biar nanti teman-teman, aku harap teman-teman bisa kerjain dengan fully, biar teman-teman nanti makin paham terkait materi di AI teman-teman ya. Aku sangat berharap teman-teman bisa kerjakan secara komplit untuk memaksimalkan pengetahuan teman-teman semua terkait AI ya. Atau sampai sejauh ini teman-teman masih ada kendala nggak? Mungkin nama-nama yang belum aku sebutin. Mungkin di sini yang belum, coba aku nanya Harper dulu deh. Nah, sama Rifki. Nah, Harper gimana Harper? Ada kendala nggak dalam mengerjakannya? Terus, Oke, tidak. Oke, berarti bisa nanti dikerjakan Harper ya, yang masih belum ya. Oke, sip. Thank you Harper kalau gitu. Thank you udah update. Lalu untuk Rifki gimana? Apakah ada kendala Rifki dalam mengerjakan tugasnya? tidak ada. Tidak ada ya. Oke, berarti nanti bisa dicicil ya Rifki dan juga Harper Ya, serta teman-teman yang lainnya yang masih belum. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja gitu ya. Jadi bisa tanya aku dan nanti teman-teman bisa dapat ya bantuan lah dari aku dari jawaban dan segala macamnya. Nah, di sini kalau dari lesson 1 teman-teman aku cek juga masih ada yang belum nih teman-teman. Ya, di sini ada Harper, ada Altaf, ada Avicenna, yang belum masuk ya Avicenna, Daniel, dan juga Niputu Mahayani. Rizka ya. Nah, jadi teman-teman bisa dikerjakan juga yang lesson 1. Jadi aku harap teman-teman itu udah komplit semua ya. Jadi dari lesson pertama pun teman-teman sudah komplit gitu, fully komplit dari lesson pertama dan segala macamnya. Dan jangan takut salah teman-teman ya. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala, teman-teman bisa tanya aku aja. Dan tentunya bisa juga tanya AI teman-teman ya kan. Kita discuss mengenai AI. Nah, aku sangat happy banget nih kalau teman-teman nih bisa mempertanyakan pertanyaan teman-teman semua melalui AI gitu. Jadi misalkan nih Kak, aku ada kendala di tas A gitu. Nah, cuman teman-teman udah berusaha di AI dulu gitu. Jadi pastikan teman-teman tanyakan di AI terlebih dahulu. Kalau yang sekarang kita gunakan itu ChatGPT teman-teman ya. Teman-teman kalau pakai yang lain juga boleh. Misalkan mau pakai Gemini yang dari Google atau mungkin pakai Copilot teman-teman ya. Copilot yang dari Microsoft itu boleh banget teman-teman. Jadi feel free aja teman-teman mau pakai apa aja boleh. Walaupun yang sekarang disarankan pakai ChatGPT ya biar hasilnya kita kurang lebih sama dan teman-teman juga memahami materinya dengan baik. Gitu. Sampai sini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Any question? Nggak ada ya. Nah, teman-teman berhubung sekarang lagi azan, kita jadi untuk sekarang kita akan break dulu aja teman-teman ya. Nanti mungkin nanti kita akan
gunakan waktu break kita juga nanti ada juga breaknya tapi nggak berapa lama. Nah, mungkin sekarang kita akan break kurang lebih di jam, kita akan start di jam 7 lewat 8 teman-teman ya. Nah, sambil teman-teman boleh dong teman-teman diupdate kabarnya, ditaruh di kolom chat ya. Gitu. Oke, teman-teman boleh istirahat dulu, boleh ambil minumannya dulu. Nanti kita start di jam 7 lewat 8 ya. Makasih teman-teman semua. Oke, teman-teman. Sip, udah 7 lewat 8 ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja, teman-teman, untuk mulai kelasnya. Oke, tadi ada Priska juga ya, sudah join. Oke, teman-teman boleh on cam lagi ya, teman-teman semua ya. Boleh dinyalakan lagi kameranya agar kelas kita berjalan dengan lancar, teman-teman ya, dan juga memaksimalkan kelas kita hari ini. Oke, untuk Priska, Tio, Harper, apakah bisa on cam? Dan jangan lupa juga teman-teman tolong diupdate ya kabarnya. Aku sudah kirimkan di chat Zoom ya. Ini aku kirimkan lagi. Mungkin tadi ada yang baru join. Nah, teman-teman bisa tolong berikan kabarnya hari ini ya, dan juga minggu ini. Itu gimana? Diketikkan aja, terus juga kabar sekolahnya gimana. Akhir-akhir ini diketikkan juga dan juga gambar tugas algonya gimana, teman-teman ya. Apakah ada kendala atau gimana. Jadi bisa tolong diupdate teman-teman dan kirimin di chat ya teman-teman ya, biar aku tahu nih. Dan aku nanti baca juga teman-teman tuh sekarang kabarnya lagi gimana sih gitu. Jadi aku tahu. Gitu ya. Oke, teman-teman kalau begitu kita langsung start aja teman-teman ya untuk pembelajaran kita di hari ini. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Oke, oke, sudah terlihat ya teman-teman semua ya untuk presentasi hari ini. Jadi teman-teman untuk di pembelajaran hari ini kita akan masuk ke dalam modul 1 pelajaran 3 teman-teman ya, terkait namanya membuat sinopsis cerita. Oke, oke, lu udah kelihatan ya. Nanti kalau nggak kelihatan boleh tolong di on mic aja kasih tahu. Oke, kita review terlebih dahulu teman-teman terkait pembelajaran lalu. Oke, nah apa sih jaringan syaraf buatan? Teman-teman ada yang bisa mention kembali gak? Yang udah kita pelajari minggu lalu, jaringan syaraf buatan itu apa sih teman-teman? Ada yang mau volunteer? Ada yang mau bantu aku? Jaringan syaraf buatan berdasarkan discussion kemarin? Jangan takut salah ya teman-teman. Ada? Oke, mungkin masih bingungan ya. Oke, nggak apa-apa, kita ulang dulu aja. Oke, jadi jaringan syaraf buatan atau AI, teman-teman ya, Artificial Intelligence merupakan teknologi AI
yang meniru fungsi otak manusia, teman-teman. Nah, dari bentuk objeknya, jaringan syaraf buatan itu mampu mengamati banyak benda dan juga menemukan pola di dalamnya. Sehingga dia itu dapat belajar. Nah, berbeda dengan manusia, jaringan syaraf buatan membutuhkan banyak contoh dan juga latihan agar bisa menebak hewan di sebelah kiri dengan benar. Jadi yang aku ulangin lagi, teman-teman, jadi AI itu prinsipnya ngikutin otak dari manusia, teman-teman ya. Cuman, basically, karena AI itu kita menciptakan, dia tuh butuh banyak inputan data, teman-teman. Mungkin pas di awal, pasti bakalan banyak banget ini, teman-teman ya, kesalahan dari AI-nya, segala macam, kayak akurasinya kurang bagus, segala macam. Cuman, kalau kita udah supply data yang banyak dan juga data yang bagus, teman-teman, AI itu bakal jadi powerful ya, bakal bisa bantu ngedebak kita. Kayak contoh, nanti kita kasih tugas-tugas yang sulit, dia bisa ngebantu kita. Gitu ya. Kayak ChatGPT aja, ChatGPT juga awalnya juga nggak sepintar sekarang teman-teman ya. Jadi dia tuh juga belajarnya tuh dari ya dari data-data yang ada gitu. Awalnya dia nggak langsung kayak sekarang nih udah capable banget. Mungkin dulu-dulu kalau teman-teman gunain ChatGPT di pas awal-awal tuh dia suka salah juga ya. Mungkin kalau lagi ngasih soal nih jawabannya salah segala macam. Cuman sekarang sudah lebih baik karena data diinputkan. Nah, sekarang model bahasa besar teman-teman ya, MBB atau bahasanya LLM. Nah, ini kita discuss lagi. Jadi model bahasa besar atau LLM ya, kalau sebutan di IT-nya itu adalah LLM, teman-teman. Large Language Model merupakan model jaringan syaraf yang memahami dan juga menghasilkan teks dalam bahasa manusia, teman-teman semua ya. Contohnya ada apa aja? Yang memahami bahasa manusia, ada search engine ya. Kayak ada Google, ada Bing, ada DuckDuckGo, dan macam-macam lagi teman-teman ya. Ada juga voice assistant yang kok gitu kita udah bahas ya. Ada juga translator. Contoh paling gampang ya Google Translate ya yang paling kita sering temuin. Ada juga translate punyanya Apple ya. Kalau teman-teman menggunakan iPhone itu udah ada translator juga. Ada juga chatbot ya. Chatbot kayak sekarang kalau digambarkan ChatGPT ada juga sekarang udah banyak ya. ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan banyak lagi lainnya. Serta ada juga voice assistant teman-teman ya. Voice assistant kemarin kan kayak ada Siri, Cortana, terus juga Google Assistant dan segala macam-macam lagi. Jadi ada banyak. Nah, gimana sih MBB itu dapat membantu kita belajar? Nah, jadi MBB atau model bahasa besar ya teman-teman, itu dia memiliki banyak kemampuan ya. Pertama, dia bisa mencari informasi. Jadi AI itu dapat dengan cepat menemukan informasi yang kita butuhkan di web dan juga menuliskannya secara ringkas dan juga jelas. Lalu, terkait kompresi teks. Nah, jadi AI itu bisa mempersingkat teks panjang dengan mempertahankan informasi dasar. Lalu juga terjemahan teks ya, AI juga dapat mudah menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Serta AI juga dapat membantu menghasilkan ide untuk menulis sebuah esai atau mungkin tulisan dan juga serta proyek teman-teman ya, serta pemeriksaan tata bahasa serta gaya. Nah, jadi AI juga dapat memeriksa kesalahan pada teks dan juga menyarankan perbaikan gaya bahasa gitu tuh. Jadi AI itu bisa dibilang tuh sangat powerful sekali teman-teman semua ya. AI sangat powerful sekali dan sangat bisa membantu kita untuk let's say belajar dan segala macamnya teman-teman semua ya. Oke. Nah, apa aja sih aturan yang harus kita gunakan teman-teman dalam kita membuat suatu prompt? Nah, kira-kira pas kita lagi buat prompt nih, kita lagi melakukan prompting teman-teman. Nah, kira-kira apa sih yang perlu di flow atau rules yang perlu diikuti? Nah, jadi teman-teman, jadi kualitas hasil jaringan syaraf buatan itu secara langsung bergantung pada kualitas prompt. Jadi yang aku bilang waktu itu ya, kita udah belajar bedanya prompt yang kurang bagus sama prompt bagus ya. Kalau kita nulisin prompt yang kurang bagus atau kurang detail, kurang spesifik, ya hasilnya ya nggak sebagus itu gitu loh. Tapi kalau kita spesifikin kayak kemarin kita liburan, kita cerita sama nenek kita spesifikin nih liburannya kemana, apa aja yang kita lakuin, AI bakalan buatin suratnya lebih bagus. Dibandingkan kayak saya minggu lalu liburan ke pantai, ceritakan kepada nenek saya, buatkan surat. Nah pasti kan dia AI juga bingung ya, nebak-nebak ya. Ini orang liburannya kemana ya gitu? Mungkin ke pantai kah atau kemana kah? Kalau misalkan mungkin dia pakai bener, oke lah. Dia bisa mungkin semacam dia bisa meramal. Oh kemarin kita ke pantai. Cuman kalau misalkan dia nggak tahu, dia nembaknya ke gunung gimana gitu kan. Jadi makanya teman-teman kita harus spesifikin juga apa sih yang kita tuliskan dan kita harus buat itu bagus ya agar kualitas promptingnya dan juga outputnya juga bagus. Dan semakin tepat dan juga rinci permintaan, semakin akurat hasilnya. Nah, berikut ada beberapa tipsnya ya. Pertama, bersikaplah spesifik. Nyatakan dengan jelas apa yang ingin kita dapatkan dari jaringan syaraf buatan. Lalu tentukan formatnya. Jika kita membutuhkan sebuah puisi, surat atau artikel, tuliskan lebih spesifik di prompt. Serta tentukan gaya ya. Maunya outputnya formal, informal, humoris, mungkin haru, dan lain-lainnya. Serta banyak percobaan tuh. Jadi nggak cuma satu kali percobaan langsung bagus. Nah, biasanya kita butuh berkali-kali juga ya. Cobalah berbagai variasi prompt untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, lalu mengapa sih kita membuat dan juga menceritakan sebuah kisah atau story ya?
Nah, di sini ada pertanyaan nih, kenapa sih orang tuh suka sama cerita gitu ya? Kayak kayak contoh siapa nih? Misalkan Rifki. Kenapa sih Rifki suka dengerin cerita? Tuh, why? Nah, jadi teman-teman, jadi karena alasannya ada alasan ilmiahnya nih. Nah, jadi otak manusia tuh lebih memahami informasi dalam bentuk cerita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cerita, kita tuh bisa lebih memahami informasi. Nah, di sini para ilmuwan menghubungkan hal ini dengan cara otak manusia memproses informasi. Jadi gimana sih cara otak kita memproses informasi? Yang langkah pertama adalah kita ke bagian core atau bagian inti ya. Jadi di sini nanti dia akan langsung ke mentargetkan ke peristiwa ataupun gagasan utama di sini. Lalu langkah dua nanti di core itu nanti di luarnya ada satelit ya. Ini bentuknya kayak diagram Venn kalau teman-teman udah pelajarin di matematika ya. Ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan inti dari informasinya. Nanti langkah tiga, nanti ada hubungan atau bahasanya tuh ada connection, teman-teman. Koneksi antara inti informasi. Teman-teman kalau, aku nggak tahu ya, sekarang mungkin udah nggak dipisah ya IPA sama IPS ya. Kalau di biologi tuh kalau nggak salah ada ya, kita belajar mengenai bahasanya itu kalau aku nggak salah ya, ada akson, terus juga ada dendrit, impuls, segala macam. Nah, itu kurang lebih konsepnya juga mirip-mirip seperti ini, teman-teman semua. Nah, lalu terkait bercerita ya, oke, atau storytelling nih, merupakan salah satu keterampilan profesional yang paling penting, teman-teman ya. Nah, bercerita merupakan satu teknik yang digunakan di berbagai bidang untuk menyampaikan informasi melalui sebuah cerita. Contoh, kita bisa berbicara di depan umum ya. Contoh, teman-teman bisa speech, atau bahasa itu berpidato lah. Mungkin ketika upacara, ketika mungkin teman-teman mengikuti lomba gitu ya, lomba debat, atau mungkin lomba berpidato dan segala macamnya. Lalu juga pengembangan jaringan sosial ya. Sekarang udah marak banget jaringan sosial. Mungkin teman-teman juga pada main. Ya, paling contoh mungkin Instagram atau TikTok gitu ya, teman-teman main ya. Jadi teman-teman bisa menceritakan juga nih kayak apa sih yang terjadi sama teman-teman. Kayak contoh, oh aku hari ini habis jalan-jalan nih sama keluargaku. Kita keliling Singapura gitu contoh ya. Terus teman-teman ceritain, oh di Singapura tuh harga makanannya segini loh gitu. Terus kayak makanan-makanannya begini loh. Kayak terus juga cerita, oh kayaknya aku lebih suka makanan di Indonesia deh dibanding di Singapura. Itu kan suatu storytelling cerita juga. Dan juga bahkan bisa iklan teman-teman ya. Jadi bisa juga iklan gitu. Jadi iklan yang fungsinya adalah untuk menarik engagement gitu. Atau menarik audiens biar bisa ke produk tersebut yang diiklankan gitu ya. Nah, bercerita juga terkait dengan pengembangan kreativitas. Nah, jadi dengan membuat cerita, orang akan belajar melihat situasi dari sudut berbeda dan juga membayangkan cara mengembangkannya di masa mendatang. Di mana ini membantu menghasilkan ide-ide dan juga solusi yang menarik. Yang juga merupakan keterampilan profesional yang penting, teman. Jadi merupakan keterampilan profesional yang penting. Nah, keterampilan bercerita dan juga kreativitas dapat dikembangkan dengan membuat permainan teks, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan permainan teks ya. Salah satunya adalah prompting ya, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan prompting itu sendiri untuk kita bisa buatin permainan atau kita buatin kreativitas kita outputkan ya dengan lebih baik lagi. Nah, hari ini di kelas kita akan mempelajari apa saja sih permainan teks yang dibuat dan cara kerjanya gimana, lalu juga cara tahu apa itu latar dan juga cerita permainan, serta bagaimana alur cerita permainan dibangun. Lalu juga gunakan ChatGPT untuk menghasilkan komponen plot dan juga cerita yang diperlukan, lalu juga pelajari cara menggunakan papan Mairo untuk merencanakan pengembangan permainan. Nah, apa sih itu permainan teks? Nah, jadi teman-teman dalam permainan teks sendiri, pemain itu berinteraksi dengan dunia permainan melalui teks ya. Jadi kita berinteraksi dengan dunia itu melalui teks. Kayak contoh di sini nih, kita, hello, is this working? Can anyone read me gitu ya. Nah, terus kita balas nih, I read you. Or where is this gitu ya. Lalu juga di sini jadi pemain tuh seakan-akan kayak melihat dunia permainan melalui teks dan juga bergerak melalui cerita menggunakan pilihan teks yang ada. Serta di sini juga beberapa pilihan pemain memengaruhi alur cerita dan juga beberapa menambah cerita. Nah, di sini ada ceritanya ya. Whoever and wherever you might be. Oke, kita bisa bilang nih, where are you? Are you alright? The only way I can answer that we any confidence is say to stranded. Oke, ini mungkin ada contohnya. Sini terkait biaya hidup ya. Nah, ini contoh adalah apps yang dari Apple nih contohnya teman-teman ya. Ini kebetulan langsung mengarah ke apps yang dari Apple. Nah, ini contoh yang tadi ya. Contohnya tadi. Ini kita bisa juga cek di iPad. Mungkin teman-teman yang menggunakan platform iOS bisa mau coba install juga bisa. Cuma ini adalah contoh simulasi aja teman-teman yang di sini. Oke, nah ini dia gamenya. Oke, nah apa sih perbedaan antara permainan teks dan juga permainan buku? Nah, langsung aja di sini ya. Jadi tidak seperti buku, teman-teman. Cerita dalam permainan teks adalah hasil tindakan pemain. Jadi merupakan hasil tindakan dari para pemain, teman-teman semua ya. Yang di sini pemain sendiri merupakan aktor yang memerankan suatu peran tertentu dan juga dengan begitu dia akan menggerakkan suatu cerita. Nah, di sini ada juga di sebelah kanan ada pembaca di sini. Pembaca adalah pengamat yang tidak berpartisipasi.
dalam pengembangan plot. Nah, jadi si pembaca sendiri tuh dia tidak berpartisipasi, teman-teman, dalam pengembangan plot. Nah, kita akan membuat permainan teks dengan menggunakan Twine, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan Twine ya. Jadi mana Twine merupakan mesin permainan yang memungkinkan kalian atau kita membuat cerita interaktif dengan plot non-linear. Jadi nanti kita coba juga menggunakan Twine, teman-teman ya. Jadi bisa juga pakai ChatGPT juga. Itu juga bisa sebetulnya cerita pakai ChatGPT, tapi kita bisa juga menggunakan Twine ya. Merupakan source untuk storytelling, teman-teman ya. Interaktif dan juga non-linear stories. Oke, nah ini contoh permainan teks yang dibuat di Twine. Nah, contoh di sini kita punya dewan ya, namanya Nano Pesos. Ini contohnya, kita cek dulu aja. Nano Pesos. Nah, di sini coba aku pilih Inggris aja. Oke, the game is budget management simulator inspired by the low salaries and high living costs in Chile. Oke, basically, jadi kalau di sini dia tuh punya study case, teman-teman ya. Studi kasusnya apa sih? Studi kasusnya adalah gamenya itu merupakan manajemen simulator ya, yang diinspirasikan, dapat inspirasi dari low salaries gitu. Jadi dari gaji yang minimum dan juga biaya hidup yang mahal di Chile. Nah, jadi tujuannya ini ya, teman-teman ya. Before we start, nah teman-teman bisa baca juga di bagian sini. Nah, ada juga satu lagi namanya Trigai di sini. Trigai. Ini salah satu game juga nih. Trigai. Oke, coba kita run game ya. Winner of IFBBS Trailblazer Award of 2022. Player's Choice. Oke, coba kita bisa run gamenya di sini ya. Let's say sebagai contoh dari Trigai ini sendiri. Oke, lihat ya. Thank you for downloading this game as music. Coba nih aku kecilin dulu musiknya bisa ya. Next. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa option ya di sini. New game. Oke, coba langsung yang easy dulu aja. Oke, sorry. Ini nggak bisa aku kecilin dulu ya. Oke, nah kurang lebih mungkin ya aku contohin simulasi aja temen ya. Jadi si game itu sendiri tuh kurang lebih kita buat seperti ini ya. Oke, easy, bla bla bla. Oke, water. Nah, jadi kurang lebih kita buat game yang bisa kita coba dengan menggunakan Twine itu sendiri, teman-teman ya. Oke, wait, ini aku close dulu ya. Oke, nah seperti itu contoh dari dua game tadi, ada Nano Pesos dan juga Tiga. Nah, jadi teman-teman kita juga akan kita jadi akan membahas nih bekerja di Twine secara lebih rinci di pelajaran berikutnya. Nanti di next teman-teman kita akan coba pelajarin terkait menggunakan Twine ya secara lebih rinci. Nah, sekarang proses pembuatan cerita untuk sebuah permainan di sini. Nah, jadi dua orang bekerja pada cerita sebuah video game. Seorang penulis, naskah, dan juga seorang desainer yang naratif di sini. Oke. Nah, seorang penulis naskah bertanggung jawab atas konten apa aja yang akan dikatakan kepada pemain. Nah, contoh teman-teman di sini, misalkan dari teman-teman ada yang pengen jadi, Kak, aku pengen jadi bahasanya mungkin content planner, atau bahasanya nanti content writer ya, atau enggak mungkin sekarang bahasanya itu yang banyak tuh, ini teman-teman ya, apa namanya, aku lupa. Ya itulah pokoknya yang berkaitan sama kreatif ya, kayak contoh youtuber, let's say youtuber atau mungkin konten kreator dan segala macamnya, pasti teman-teman bakalan banyak nih belajar atau menulis suatu konten gitu lah bahasanya. Nah, di sini seorang penulis naskah itu harus memutuskan teman-teman di sini tentang apa sih ceritanya, terus juga siapa sih yang akan menjadi tokoh utama dan juga tokoh sampingan, dan apa sih yang akan dikatakan oleh tokoh-tokoh tersebut. Oke. Nah, lalu ada juga desainer ya. Biasa itu mungkin kita punya desainer juga di sini. Di sini desainer naratif bertanggung jawab atas bentuk gimana sih cerita itu akan diceritakan. Nah, jadi seorang perancang naratif dia akan memutuskan bagaimana pemain berinteraksi dengan ceritanya, terus juga gimana kita bisa memastikan itu pemain itu tidak bosan, serta gimana caranya kita membuat pilihan pemain itu menjadi bermakna. Nah, di sini narasi sendiri itu merupakan cerita tentang beberapa peristiwa. Dalam konteks pengembangan permainan, narasi merupakan cerita yang berkembang dalam pikiran pemain selama permainan di sini ya. Di sini kita akan bercerita untuk sebuah permainan. Oke, nah di sini ada contoh penulis naskah, teman-teman, dan juga perancang narasi yang mengerjakan dialog di Minecraft Story Mode di sini. Nah, contoh di sini, teman-teman di sini ada yang udah pernah main Minecraft belum? Ada yang pernah main nggak Minecraft? Atau mungkin asing nih Minecraft? Pernah, pernah main Pernah. Minecraft. Oh, Tio pernah. Oke, good. Gimana, Tio? Boleh dong diceritakan terkait Minecraft itu sendiri? Kayak gimana gamenya? Gameplaynya? Minecraft sama sama saudara aku Oh, main main sama Minecraft. saudara. Nah, I see. Oke. masih masih belum masih belum sampai eh masih belum dapat Ender Eye. Masih Oh, belum oke. dapat Oke. Ender Eye. Sip. Thank you, Tio, for the updates. Thank you.
Tadi ada Rio juga Resen. Oke, boleh Rio? Untuk saya pernah main Minecraft yang story mode yang ditunjukkan di layar. Jadi Oh, yang di story mode. permainan ini tuh cukup keren, yang story mode. Mhm, Jadi ini mhm, tuh gamenya tuh sebenarnya ngikutin satu alur, di mana mhm. ceritanya, maaf ya spoiler, yang pokoknya Oke. ceritanya si Alex karakter utama bersama teman-temannya ngikut kontes, akhirnya mereka kalah dan apapun itu, dan pokoknya dia tuh dalam satu alur, tapi dari satu alur itu si player kita yang mainin bisa Mhm. berdampak juga antara hubungan si karakter si Alex ini sama karakter-karakter yang lain. Misalnya, kadang dipilih pilihan antara memilih ingin bangun apa atau menggunakan senjata apa, dan itu juga ngaruh ke gamenya. Dan kalau memang ada kayak hal yang sebenarnya gak terjadi, misalnya pada saat lagi bertarung si Alex playernya mati, nah itu dikasih kesempatan buat kembali lagi ke checkpoint sebelumnya, karena itu hal yang sebenarnya nggak terjadi. Itu tetap O- ngikutin satu alur yang sama, tapi pemainnya itu sendiri bisa berdampak pada gamenya dalam hubungan karakternya. Itu sih. Oke, sip, very good Rio. Thank you Rio sudah bantu menjawab ya. Jadi Rio udah pernah juga nih untuk mainin game ini ya. Oke, very good Rio. Kebetulan aku sendiri juga baru nih untuk Minecraft yang ini karena dulu aku mainnya yang biasa aja teman-teman yang Minecraft yang ya mungkin yang mode kreatif biasa aja ya buat buat rumah segala macam dan Rio udah ngejelasin semua aspeknya di sini ya. Oke, thank you Rio, very good explanation dan juga tadi Tio, very good. Thank you teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman jadi di sini ada contohnya teman-teman ya, cara kita menulis naskah dan juga merancang narasi yang mengerjakan dialog di Minecraft Story Mode. Di sini ada pilihan satu. Di layar di sini ada hanya kamu dan aku. Nah, sifat pilihannya adalah untuk menunjukkan kesejukan. Di sini kita punya perancang naratif teman-teman yang telah menentukan momen ketika pemain membuat pilihan, berapa banyak pilihan tersebut dan juga bagaimana perbedaannya. Lalu untuk option atau pilihan dua, nah di layar di sini dia bilang apakah Anda pikir semudah itu? Nah, di sini pilihannya apa aja? Itu pilihan yang sarkastik, teman-teman. Kalau contohnya di sini ya. Serta ada pilihan tiga ya, yang di layar sendiri dia bilang berikan saja aku ayamnya. Nah, sifat pilihannya adalah pilihan yang mudah dipahami juga. Dan di sebelah kanan ada juga nih pilihan satu. Ada suatu komen ya, smart. Just you and me, Aiden, hanya kamu dan aku. Sini ada dua, yang komentar yang kedua sarkastik juga ya. Kecewa Aiden, aku jauh lebih sulit dibunuh dan juga ada juga pilihan ketiga nih. Sorry. Nah, di sini komentar ya, yang tidak perlu bertarung Eden yang aku butuhkan hanyalah ayam. Nah, ini dia berikan dengan tegas gitu, berikan padaku. Nah, di sini di bagian yang sebelah kanan, di sini penulis naskah menuliskan dialog untuk tokoh utama yang mencerminkan sifat cerita. Lalu juga pola bicara tokohnya gimana dan juga nada dialog yang dipilih ya. Jadi kalau teman-teman lihat, pastikan di sini dengan membaca aja tuh harusnya udah tahu nih, oh dia tuh tone seperti ini loh. Teman-teman juga bisa cek, ini sumbernya ada di sini ya. Nah, jadi ada video ya, tapi kurang lebih ya 29 menit ya, agak lumayan lama. Teman-teman bisa yang mau cek boleh nih ngecek ya tentang namanya writing and juga narrative design and relationship ya atau mengenai suatu hubungan. Oke, sekarang proses pembuatan sebuah permainan itu sendiri. Jadi tahap satu ya untuk kita membuat cerita permainan, pertama kita perlu mempromosikan sebuah ide dulu. Lalu tahap dua membuat sebuah karakternya. Tahap tiga kita akan mengembangkan alur cerita permainannya. Lalu tahap empat kita berusaha akan menulis dan juga melakukan pencarian serta dialog. Tahap lima dan enam kita akan membuat visual serta iringan audio. Nah, di sini nanti penulis naskah dan juga perancang narasi akan bekerja sama di semua tahapan. Oke, nah sekarang yang tadi aku sebutin di awal ya, kita akan belajar juga teman-teman mengenai Mairo ya di sini. Nah, jadi rencana pengenalan dengan Mairo. Jadi Mairo itu sendiri, jadi kita akan mencari tahu teman-teman ya. Gimana sih cara kita mendaftar menggunakan Mairo, seperti apa tampilan antarmuka Mairo, lalu juga cara menambahkan objek, teks, panah, bentuk, gambar, stiker ke papan, serta mengkonfigurasikan kayak objek di papan ya, serta cara kita membagikan papan dengan sebuah tautan. Jadi Mairo tuh kurang lebih teman-teman kalau misalkan di dalam dunia pekerjaan, semua scope sih ya, nggak cuma IT, itu kita gunakan Mairo sebagai project management tools. Jadi kayak gimana caranya nih kita membuat suatu flow proses pekerjaan. Kayak contoh nanti misalkan teman-teman ada yang kerja nih, misalkan contoh Rio dan juga Priska gitu bekerja. Misalkan Rio sebagai AI developer dan juga Priska sebagai contoh let's say data engineer gitu contoh ya. Jadi nanti Rio akan misalkan dari Friska dulu nih. Rio nih aku udah selesai nih nge-train datanya, coba tolong kamu latih ya modelnya ya. Ini aku udah dapat semua datanya. Nanti udah tinggal digeser-geser kotaknya. Nanti kurang lebih ada di contoh teman-teman ya. Nanti aku contohin gimana.
Nah, di sini kita akan mendaftar Mairo, teman-teman. Ya. Nanti akan aku kasih linknya di sini Mairo. Nanti aku copy. Jadi untuk memulai kita perlu mendaftar, masukkan mairo.com di browser dan juga klik tombol daftar di sini ya. Yang masih belum punya akunnya bisa registration. Kalau sudah bisa sign in aja langsung. Nah, ntar di sini mungkin biar lebih cepat kita bisa pakai Google aja, teman-teman ya, sign up with Google. Atau mungkin ada yang punya Microsoft juga boleh. Jadi ya, menurut aku mendingan pakai salah satu dari inilah, Google, Microsoft ataupun Slack, teman-teman ya, biar lebih cepat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari Mairo. Ini bisa dilewati pertanyaan jika menginginkan dan juga buka halaman utama ya. Langsung ke https://mairo.com di sini. Lalu di sini membuat papan ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini bisa kita bisa berada di halaman utama, yaitu ada bagian atau board di Steam dan juga menyimpan papan yang dibuat. Jadi nanti di sini kita bisa berkolaborasi, teman-teman ya. Cuma nanti untuk kolaborasi nanti akan ada juga. Cuman buat sekarang teman-teman akan buat di file masing-masing dulu ya untuk di Mairo. Nanti tinggal klik tombol plus dan kasih nama nih. Contoh di sini papannya namanya text game. Kita tinggal ketikkan dan kita tinggal masukin ide cerita kita apa. Nah, membuat sebuah cerita dimulai dengan konsepnya terlebih dahulu. Nah, di studio game besar, konsep biasanya ditentukan oleh desainer suatu game. Nah, seorang spesialis yang merumuskan seperti apa tampilan game tersebut. Jadi, desainer game itu merupakan seorang spesialis, teman-teman ya. Yang nanti dia itu akan merumuskan seperti apa sih tampilan game tersebut. Dan sebagai pengembang yang benar-benar mandiri, kita juga akan menemukan konsepnya secara sendiri. Untuk melakukan ini, kita menggunakan salah satu teknik untuk mengembangkan kreativitas, yaitu namanya metode binomial fantasi. Nah, di sini algoritma metode binomial fantasi itu bekerja seperti di sini, teman-teman. Pertama, kita perlu untuk menetapkan tujuan, dan dalam kasus kita sekarang, tujuannya adalah untuk membuat sinopsis cerita, lalu juga memilih dua kata yang tidak berhubungan artinya. Lalu juga membuat dan juga menuliskan semua kemungkinan kombinasi kata-kata dengan mengubah bentuk kata. Lalu juga menganalisis kombinasi yang dihasilkan dan juga pilih yang tepat, serta memikirkan cerita macam apa. Jadi teman-teman bisa melakukan brainstorming dulu di awal, serta menunjukkan nih kayak mau seperti apa sih ceritanya. Nah, contoh perumusan ide dengan metode binomial fantasi. Kita di sini contoh punya angin dan juga buku ya. Di sini contoh bisa kita tuliskan jadi buku angin di dalam buku angin, dan lain-lainnya. Jadi untuk konsep cerita dengan menggunakan konsep metode namanya binomial fantasi, di sini merupakan sebuah peradaban. Nah, contohnya konsep cerita kita, sebuah peradaban yang hilang dari bumi, meninggalkan buku angin yang menjelaskan cara mengendalikan unsur angin. Nah, di sini. Nah, nanti teman-teman akan menuliskan ini ya. Nanti bisa di ChatGPT, teman-teman kalau misalnya masih bingung, bisa cari definisi di ChatGPT apa sih metode binomial fantasi ataupun di googling. Dan bisa juga nanti tuliskan di ChatGPT untuk dibuatkan dalam metode binomial fantasi ya, biar teman-teman bisa langsung tahu nih, itu untuk case teman-teman itu seperti apa. Tapi kasusnya harus dari teman-teman sendiri ya. Kayak alat dasar Mairo tadi. Jadi nanti di sini kita akan buat teman-teman ya. Kita akan buat cara kita membuat area di Mairo yang untuk menuliskan konsep cerita kita sendiri. Nah, nanti di sini ada teman-teman ada gambar namanya frame ya di sini. Nah, kita bisa klik nih untuk bingkainya itu sendiri. Merupakan area terbatas pada papan tak terbatas yang digunakan untuk menggabungkan elemen lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan frame sebenarnya udah ada optionnya untuk ukurannya ya. Cuman di sini mungkin kita bisa menggunakan custom dulu aja nih. Jadi kita ke bagian frame yang gambar pagar ini. Nanti di bagian Mairo, kita pilih custom. Oke, lalu kita bisa mengubah ukuran bingkainya sesuai sama yang teman-teman mau di sini. Dan kasih nama bingkainya jangan lupa ya. Misalkan kayak tadi di sini kita ganti jadi story. Oke, story konsep. Gitu ya. Jadi flow-nya kita buat kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nanti habis kita buat nih kotak seperti ini, kita kasih notes-nya. Nah, lalu kita buat header di sini untuk blok pertama, teman-teman kita kasih teks di sini, teman-teman semua. Nah, di sini kita kasih teks menggunakan header tadi. Isi teks, kita akan pilih area untuk teks secara kasar. Di sini kita juga akan mengubah isi teks ya. Kita ganti di sini klik dua kali pada judul dengan tombol kiri mouse. Lalu nanti tinggal digeser-geser aja nih untuk memindahkan header itu sendiri. Nah, contoh di sini kita pengen buatin bold ya. Jadi tinggal bagian teks tadi yang tag, lalu langsung diketikkan aja di situ. Lalu sekarang untuk blok lainnya. Nah, ini bisa biar lebih cepat di copy-copy aja ya. Copy paste, copy paste, copy paste gitu ya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Gitu. Jadi lebih cepat nih. Kita jadi keluar dari mode pengiriman judul dengan mengklik kiri pada ruang kosong di papan. Nah, terus kita tinggal taruh aja nih phrase ideas dan lain-lainnya. Jadi kita bisa buatkan langsung aja nih bagian header-header tadi biar lebih cepat. Dan tambahkan notes baru teman-teman di sini ya. Tambahkan sticky notes. Sini sticky notes teman-teman bisa pilih warnanya bebas. Misalkan mau two words mau warna kuning Kak, mau yang phrase ideas warna putih boleh ya. Itu terserah teman-teman aja kalau bagian itu. Nah, nanti biar lebih cepat bisa di copy juga ya sticky notes-nya ya. Jadi biar nggak usah ke sticky notes terus, jadi copy paste, copy paste, copy paste.
Nah, di sini kita bisa juga menduplikat objek dengan menggunakan tombol Alt, teman-teman, dan juga opsi. Serta menyeret objek tanpa melepaskan tombol tersebut. Nah, yuk kita akan coba teman-teman ya untuk membuat ideas kita untuk tugas di hari ini seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Kayak contoh kita tulis ini two words. Nah, two words-nya ada apa aja? Ada win, terus ada apa lagi? Contoh di sini berarti book tadi ya, buku angin di sini. Let's say sebagai contohnya teman-teman semua ya. Oke, yuk teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam cerita ya. Jadi di sini kita akan merumuskan serta menulis konsep cerita ya. Nanti di sini ada tugasnya salah satu, kita akan menyediakan tempat pada papan Miro untuk menuliskan konsep cerita kita, lalu juga merumuskan konsep cerita dengan menggunakan metode fantasi binomial. Serta kita akan menuliskan informasi yang diperlukan pada stiker tersebut, teman-teman ya. Jadi kita akan membuat seperti ini. Nah, nanti di sini teman-teman bisa unggah ya, seperti biasa. Bisa dimasukin di sini, dimasukin linknya, terus juga dikirim pesawat ya kalau ada. Cuman kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa menggunakan icon klip kertas nih, ya. Dan juga jangan lupa di checklist. Nanti kalau misalnya sudah kuning gitu, nanti berarti itu sudah teman-teman ya. Dan nanti bisa aku cek ya teman-teman. Jadi seperti itu. Let's go teman-teman, kita langsung kerjakan dulu aja. Boleh share screen ya teman-teman semua. Kita kerjakan tugasnya. Nah, dari starting from the first one ya. Let's go. Oke, aku cek dulu nih apakah sudah share screen semuanya teman-teman. Oke, Friska sudah. Kamu pelat. Oke, it's okay Daniel. Friska, Rifki, Alta, Priyu. Oke, teman-teman lain masih belum share screen, boleh share screen ya. Sip. Nah, ini tadi ada apa aja sih yang kita akan buat teman-teman untuk di tas yang pertama ya. Coba aku cek. Pastikan, oke, ini sepertinya Alta pilihnya, sorry, Rio kayaknya pilihnya yang nomor 2 nih. Apa nomor satunya udah, Rio? Kayaknya kamu pilih yang bagian 2 nih. Jadi yang bagian satu tuh soalnya dia nanyain metode apa yang akan digunakan untuk menghasilkan sebuah ide. Oh, apa udah ya? Oh, udah ya, oke. Sip, sip, sip. Oke, sip. Oke, lanjut nomor 2. Priska sudah. Nah, jadi nomor satu, teman-teman, apa sih tadi metode yang kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide? Tadi namanya apa, teman-teman? Ada yang masih ingat gak namanya metode apa? Metode binomial fantasi, teman-teman ya. Jadi nama metodenya adalah metode binomial fantasi, teman-teman semua. Ya, Daniel, apakah bisa share screen, Daniel? Daniel, Tio juga masih belum share screen. Lalu bagian kedua, di sini ada step by step prosesnya, teman-teman. Contoh, cocokkan nomor tahap pembuatan ide dengan tindakan yang diberikan. Jadi yang pertama apa? Kita perlu untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi, number one adalah kita perlu menetapkan tujuannya terlebih dahulu. Lalu nomor dua adalah kita memilih dua kata, teman-teman ya. Jadi kita memilih dua kata untuk di step kedua. Lalu step ketiga, kita akan mencoba untuk menulis, membuat dan juga menuliskan semua kemungkinan kombinasi kata-kata. Ya, teman-teman. Lalu yang keempat adalah kita akan menganalisis kombinasi ya, yang dihasilkan dan pilih yang sesuai. Dan terakhir yang kelima adalah, berarti kita akan memikirkan tentang cerita seperti apa yang bisa kita buat sih, teman-teman semua. Ya, nah di situ ada dokumen, teman-teman bisa cek juga. Jadi tadi terkait pengantar Mairo ya. Habis ini kita akan langsung kerjakan Mairo, teman-teman. Di sini aku akan share screen. Nah, ini untuk link Mairo, teman-teman ya. Yang aku kirimkan di sini. Aku kirim di chat ya untuk link Mairo, teman-teman yang sudah boleh klik ke sana langsung. Kita akan coba buat, teman-teman. Kita akan buat seperti yang ada di template ya, teman-teman semua. Oke, Alta bisa next nomor 2. Oke, Aryo sudah. Oke, Friska sudah. Tadi nomor 2 adalah pilih dua kata, Friska. Teman-teman yang ketinggalan, nomor 2 adalah pilih dua kata. Oke, lalu yang ketiga tadi apa? Yang ketiga adalah membuat dan juga menuliskan kombinasi kata-kata. Lalu yang keempat adalah ini ya, analisis kombinasi yang dihasilkan dan yang pilih yang sesuai. Lalu yang kelima baru pikirkan tentang cerita seperti apa yang bisa dibuat. Oke, sip, boleh di next ya. Ya, tadi yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah buatlah dan tuliskan ya. Tuliskan semua kemungkinan kombinasi kata-kata berikut, Alta. Oke ya, itu betul. Yang itu, Alta. Lalu yang keempat, analisis kombinasi. Nah, itu kamu ada yang salah. Jadi, tetapkan tujuan tuh step pertama ya. Tetapkan tujuan tuh merupakan step pertama, Alta. Jadi, yang angka satu harusnya tetapkan tujuan. Jadi, oke, pelan-pelan. Satu, tetapkan tujuan. Dua adalah pilih dua kata. Oke. Lalu tiga tadi apa? Buatlah dan tuliskan ya. Buatlah dan tuliskan semua kemungkinan
4 merupakan analisis ya, kombinasi, dan 5 baru pikirkan tentang cerita apa yang akan dibuat. Oke, sip. Oke, teman-teman, kita langsung aja teman-teman ya ke nomor yang Mairo, teman-teman. Nah, sambil bisa dibaca juga soalnya teman-teman semua ya. Ini aku share screen lagi. Share screen. Nah, jadi di sini ada soal nomor 3, teman-teman semua ya. Kita akan coba jawab nih buat soal nomor 3 tadi. Tadi ada di sini. Oke, ini dia. Nah, aku pindah langsung ke Zoom ini. Ya, ini dia, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan coba pelajarin, teman-teman. Nah, tadi nomor 3. Nah, kita baca dulu ya, teman-teman ya. Aku mengunggah gambar dengan hasil yang akhirnya. Di sini kita diminta untuk apa? Buatlah, tuliskan konsep ceritanya, siapkan tempat untuk menuliskan ide cerita, di papan tulis di Mairo, buatlah konsep cerita menggunakan metode binomial fantasi. Tuliskan informasi yang diperlukan pada stiker. Nah, teman-teman bisa klik tulisan Mairo di sini ya. Aku klik Maironya, nanti akan langsung diarahkan ke sini. Lalu simpan hasil akhir di platform, ambil tangkapan layar, area, papan yang relevan, dan juga simpan di komputer. Klik akun klik kertas yang unggah dengan gambar hasil platform, klik tanda centang penyimpan hasil, serta buka buku tugas dan tandai tugas sudah diverifikasi. Jadi kita buat seperti ini ya. Oke, let's go teman-teman. Kita bisa langsung ke Mairo. Di sini aku udah punya akun Mairo kebetulan ya. Ini aku langsung buat aja. Aku menggunakan Google ya. Kebetulan aku sudah pernah punya akun Mairo dan aku login menggunakan Google di sini. Harusnya di sini aku udah punya beberapa project sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini aku liatin teman-teman di sini tuh ada flowku ya, yang bahasanya itu yang sudah pernah aku kerjakan nih. Aku pernah kolaborasi juga sama teman-temanku dulu pas aku kuliah. Nah, makanya di sini ada beberapa hal di sini kelompok satu dan segala macamnya. Nah, di sini kita bisa buatin tim baru teman-teman ya. Karena di sini kan aku udah punya 3 tim nih. Nah, aku bakalan buat tim baru aja nih. Kalau teman-teman masih baru sih harusnya nggak usah ya teman-teman ya. Oke, create new team. Sebentar nih mungkin aku keluar dari sini dulu nih karena ini sudah full. Oke, di sini di settings. Oke, nah, teman-teman boleh langsung aja ya yang sudah bisa langsung dibuat kanannya aku link dulu. Di udah lihat, nah baru kita tinggal tambahin aja nih. Tambahkan ya create team. Oke, choose plan, one member. Oke, pakai yang free aja di sini. Free, 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 free. Oke, kalau free itu soalnya cuma dapat 3 ya. Ya, mungkin aku akan menggunakan, oh sorry, ini aku buat di new ya, new board. Nah, jadi teman-teman bisa langsung buat create new board aja ya, teman-teman. Dibuat di board baru. Nah, aku di sini aja. Mau tambahkan board baru di sini board. Terus juga tinggal ya create new ya di sini. Kita tinggal create new board aja di bagian sini tadi. Biar nanti kita bisa tahu nih untuk di dalamnya itu kita mau buat seperti apa sih kurang lebih. Gitu. Coba teman-teman aku mau cek share screen teman-teman dulu. Udah sampai mana nih buat pembuatannya sendiri. Tio, oke. Nah, Tio sudah sampai situ. Oke, good. Harper, jadi Kak, buatkan ya, mau nanya ini dikasih nama tim nggak? kasih aja. Nah, apa nama timnya? Bebas Namanya nama timnya. bebas. Namanya bebas. Oke. Mungkin mau pakai nama yang lain kayak AI team atau nggak gimana boleh ya. Boleh banget, teman-teman. Oke, nah terus pilih role ya, teman-teman ya. Role mau apa sih di situ? Nah, pilih aja apa. Nah, nanti untuk konsep ceritanya teman-teman boleh tanya ke chat GPT, teman-teman ya. Jadi bisa tanyakan ke chat GPT buat konsepnya. Nanti aku kasih contoh juga nih. Punya aku tuh seperti apa sih? Dia punya aku.
Oke. Nah, ini aku starting dari awal ya. Kebetulan kalau memang kita menggunakan yang free, teman-teman, nanti kita tuh emang dibatasin gitu ya, buat bikin flow-nya lagi. Nah, contoh di sini, about your team, contoh di sini nama timku adalah Ilham's Team, contoh gitu ya. Jadi timnya aku gitu ya, contohnya. What kind of work you do? Nah, di sini teman-teman apa sih kira-kira pekerjaannya? Mungkin bisa dipilih teacher or student aja mungkin ya. Gitu. Ini aku pilih di sini teacher or student juga. Oke, terus aku bilang di sini teman-teman pertama kali atau gimana? Aku sih mungkin udah beberapa kali ya. Jadi aku pilih couple of times. What will you Myro use for? Nah, di sini aku pengen belajarin buat penggunaan secara education aja. What's your role? Nah, sini oke, mungkin di sini aku pakai personal aja. Personal dan juga aku pilih di sini mungkin individual kontributor gitu ya. Jadi continue aja gak? Nah, bisa ya. Nah, di sini kita bisa invite teammates, teman-teman ya. Nah, nanti kita bisa satu tim nih di sini. Cuma nanti buat sekarang aku skip dulu ya. Skip for now. Skip tab. Nanti di sini, oke, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman ya. Oke, kalau sudah muncul, kita tinggal buat aja nih. Di sini ada my first board sih kebetulan. Sudah dibuatin boardnya secara otomatis ya. Nah, di sini aku ganti nama ya. Di sini nama projectnya contohnya apa nih? Storytelling task gitu ya. Contoh nama project yang akan kita kerjakan di hari ini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dikasih juga nama projectnya apa. Misalkan aku namanya adalah storytelling ya. Ilham, tanda hubung. Teman-teman bisa namain seperti ini juga, storytelling. Oke, nah ini kita buat tentang namanya konsep cerita di Myro, teman-teman ya. Nah, terus kita buatin langsung aja gambarannya seperti yang dicontohkan di gambar sebelumnya. Pertama-tama kita perlu ngapain, teman-teman? Kita perlu ke tanda pagar di bagian sini ya. Ada shape of lines. Oke, tambah ada di sini. Nah, ini ada namanya frame, teman-teman ya. Kita buatkan frame-nya terlebih dahulu. Kita pilih custom aja. Nah, di sini aku mau buat, ini terlalu besar ya. Oke. Nah, teman-teman kalau mau geser-geser bisa pakai ini ya, yang gambar pesawat nih. Diklik, dinonaktifin biar kita bisa geser-geser. Kalau mau zoom in, biar lebih cepat bisa pakai kontrol ya. Kontrol terus tinggal di drag aja nih, drag. Nah, sini aku pengen buatin dia ini sizingnya mungkin kurang lebih segini ya. Oke. Contoh, let's say, ini aku geser lagi. Ini aku buat lebih panjang nih. Nah, aku buatinnya segini, teman-teman ya. Nah, terus kita pilih di sini, aku kasih nama, kita ganti namanya, teman-teman ya. Tadi namanya apa? Story concept ya. Di sini kita ganti namanya jadi story concept. Oke, jadi ya, story concept. Nah, ini sesuai sama yang digambar, teman-teman semua ya. Aku udah buat namanya story concept. Nah, terus sekarang kita tinggal buatin ini aja, teman-teman ya. Tadi kita buatin bagian yang tulisan-tulisannya tadi. Gimana cara buatinnya? Tinggal kita plus lagi, terus kita ambil teks, teman-teman. Nah, masukin di sini. Pertama ada two words ya. Ini mungkin terlalu kecil ya. Aku ganti jadi mungkin 30 deh. Nah, two, two words. Nah, jadi sesuai sama template di gambar, teman-teman ya. Terus aku bold. Oke, jadi satu nih. Two words. Oke, ini aku taruh di sini, two words. Terus bisa kita copy-copy aja. Copy, paste. Ctrl C, Ctrl V. Kalau misalkan mau manual, misalkan masih belum tahu key-nya bisa ini aja langsung ya. Apa namanya? Copy, mana nih? Copy. Copy, terus juga paste. Copy, paste. Kalau udah nih, aku geser. Words. Nah, ini ada garisnya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita buatin garisnya biar lebih rapih. Nah, mungkin aku mau buat dia di sinilah. Oke, satu lagi di sini namanya adalah phrase ideas. Phrase ideas. Lalu tambahkan satu lagi ya. Nah, di sini aku mau buatin, nah ini aku geser dulu ke bawah. Nah, ini aku geser lagi si two words tadi. Nah, sekarang ini dia kita buatin segaris lagi teman-teman. Oke, sampai nah itu kan ada tengahnya kan di sini. Nah, berarti dia udah center di sini. Nah, berarti tugasku tinggal aku besarin lagi aja ya. Oke, I think it's good ya. Udah jadi dan tinggal ditambahin notes ya, teman-teman. Di sini warnanya bebas ya, mau warna apa aja. Contoh pakai ini aja, nih tempel. Nah, ini aku buat dulu nih di sini. Di sini contoh kita buat dua ya, seperti pada di gambar aja. Ctrl C, Ctrl V, ini jadi. Oke, udah jadi dua. Terus buat lagi ini.
Kalau misalkan terlalu kecil, terlalu kebesaran gimana Kak? Ya udah tinggal dikecilin aja bisa ya. Nah, cuman aku pengen buatnya biar lebih kelihatan gitu ya. Ini di sini 3, 4. Kita contoh, kita buat sesuai gambarnya aja. Kalau misalkan ini terlalu kecil, kita bisa geser-geser dulu aja nih. Aku geser dulu aja ini ya. Ini biar lebih cepat. Tadi kan 3, dan aku bisa langsung shift aja teman-teman. Langsung nanti jadi 3. Nah, seperti ini. Oke, good. I think it's good. Oke, lalu tinggal ditambahin di bagian story ideas tadi ini aku gedein lagi. Oke, mungkin segini. Terus ditarik lagi ke bawah. Share dulu. Nah, itu words tadi ya. Nah, ini aku geser, arahin dia sejajar sama yang tadi, phrase. Nah, mungkin ya di sini lah ya. Kurang lebih aku tambahin di sini aja. Tadi ini butuhnya 2 ya. Nah, ini karena 2 udah sama kayak ini aku copy aja nih. Udah. Oke, udah jadi teman-teman ya punya aku. Udah sesuai template yang perlu dibuat juga teman-teman di sini. Nah, ini udah jadi punya aku. Oke, sekarang giliran teman-teman ya. Ya, pastikan konsepnya sudah dibuat seperti ini, teman-teman semua. Oke, coba aku cek satu-satu ya. Oke, Priska, Altaf gimana ya? Oke, buat frame dulu, mungkin menggunakan custom. Custom biar kita bisa adjust, teman-teman ya. Biar kita bisa adjust juga. Warnanya gimana? Biar lebih rapi. Atau enggak, misalkan udah kelewat nih, Kak. Kak, tapi misalkan aku udah buat sticky notes-nya duluan, Kak. Gitu. Ya, bisa aja sih, harus saya tinggal pakai frame, dan tambahin. Nah, kita pilih, ada di sini. Nah, ini ada namanya bring forward, bring back, teman-teman ya. Contoh nih, aku, misalkan teman-teman lupa nih buatin frame-nya di belakang. Kak, gimana nih, Kak? Kalau aku masukin nanti dia jadi ketutupan. Nah, tinggal klik kanan, teman-teman. Terus pilih apa? Send to back. Nah, dia langsung di belakang habis itu, teman-teman ya. Jadi, ya mau duluan yang mana, bebas aja. Misalkan mau bikin sticky notes dulu, Kak, boleh. Habis itu baru nambahin frame, boleh. Jadi, that's not a big problem, teman-teman. Jadi, bisa kita sesuaikan aja. Nah, kalau sudah, teman-teman, nah ini mungkin kalau sudah ya. Nah, kita bisa minta chat GPT, teman-teman ya. Jadi, untuk tugas yang tadi, teman-teman kita diminta untuk membuat namanya binomial fantasi. Jadi, teman-teman habis ini bisa menuliskan konsep ceritanya di binomial fantasi ya. Ceritakan ceritanya apa? Kebetulan kalau aku, teman-teman, aku mau ceritaku adalah aku punya ide nih di sini. Aku bercerita mengenai ideku yaitu aku pengen membuat aplikasi pendeteksi suara dengan menggunakan AI untuk mendeteksi saya sedang sakit atau tidak melalui suara input. Jadi dia deteksi nih kalau aku lagi ngomong, kira-kira dari suaraku itu aku lagi sakit atau enggak ya? Mungkin kayak suaraku serak-serak atau gimana. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita bisa ganti ya, teman-teman ya. Story konsep. Nah, tadi kan aku udah buat nih kebetulan dengan konsep cerita binomial fantasi. Nah, di sini aku rename teman-teman ya. Kalau udah, sorry, back dulu. Ini dia tadi story konsep. Ke atas sedikit dulu ya. Nah, ini bagian story konsepnya aku ganti nama ya, tambahin nama konsepku yaitu AI Voice Healer, suara yang menyembuhkan. Sama taruh bawahnya aja deh. Saya taruh bawahnya. Oh, nggak bisa. Atau enggak mungkin kalau misalnya ini dihapus juga boleh ya. AI Voice Healer, suara yang menyembuhkan. Nah, terus di sini binomial fantasinya untuk sticky notes-nya di sini aku punya apa aja sih di sini? Aku ada beberapa hal, teman-teman ya. Jadi di sini kita buatkan seperti yang ada di contoh. Ya, jadi towards-nya tuh kira-kira apa aja dan segala macamnya. Terus bilang juga dituangkannya di mana? Kalau dicontohkan di sini berarti kita punya two words ya, ada 2 kata. Terus juga kita punya phrase ideas ada 6. Terus mengkategori, terus juga perlu dikategorikan dalam 2 sticky notes ya, 2 sticky notes untuk two words ya. Jadi two words. Lalu apalagi di sini? Oh, aku diminta buatin phrase ideas di sini ya. Phrase ideas. Ideas terdapat berapa? 6 sticky notes yang perlu diisi. Yang perlu diisi. Terus apa tadi terakhir? Terus yang ketiga adalah ya udah yang tadi ya.
Nah, tiga adalah oh sorry, yang towards tadi belum aku ganti ya. Jadi tadi yang di bawah itu adalah sorry namanya apa nih? Story ideas. Nah ini namanya story ideas teman-teman. Lupa aku ganti. Story ideas. Kalau mau lebih boleh gak Kak? Boleh. Tapi jangan kurang ya. Bisa mungkin kalau mau lebih, lebih boleh. Lebih bagus. Cuma jangan kurang. Pastikan sesuai sama yang diminta. Oke. Nah, jadi di sini aku towards apa aja berarti aku punya namanya. Pertama di sini ada, aku tulis ya di sini ya. Aku punya suara ya. Suara itu dia terkait kesehatan di sini. Dan juga aku punya namanya AI-nya di sini ya. AI yaitu sebagai ya bahasanya suatu indera lah. AI. Bahasanya di sini indera keenam lah karena dia bisa mendeteksi aku tuh sakit atau enggak. Menggunakan aplikasiku tadi ya. Terus phrase ideas-nya apa aja di sini? Aku punya phrase ideas-nya ini aku kategorikan macam-macam ya. Teman-teman di sini teman-teman boleh bebas aja ya idenya mau apa. Mau tentang aplikasi boleh, apa aja boleh. Pokoknya ide yang teman-teman pikirin atau mungkin cerita narasi. Kayak contoh teman-teman mau cerita tentang apa nih? Apa yang teman-teman pengen ceritakan itu boleh juga teman-teman tuangkan di sini. Poin pertama adalah aplikasi pendeteksi kesehatan berbasis suara. Di sini phrase ideasnya apa? Suara manusia menyimpan rahasia kondisi tubuh. Terus apalagi AI sebagai sahabat yang memahami kesehatan kita. Lalu juga memahami kesehatan sebelum gejalanya muncul. Nah, contoh di sini. Mencegah sakit sebelum gejala muncul. Lalu juga kontak dengan perusahaan. Oke, suara sebagai kunci dari kesadaran diri. Juga di sini aku ganti ya konflik dengan kesehatan gitu contoh ya. Kesehatan yang membahayakan. Lalu di sini story ideasnya apa di sini? Story ideasnya di sini aku tuliskan ya. Ilmuwan muda menciptakan aplikasi voice healer yang bisa membaca kondisi. Misalkan mau diganti, ilmuwan muda yang mau diganti. Udah misalkan aku ya. Ilham menciptakan, karena kan idenya dari aku ya. Ilham menciptakan aplikasi voice healer yang bisa membaca kondisi kesehatan hanya dari suara. Lalu ke sini, oke. Misalkan lalu di sini story ideasnya apa nih? Misalkan di sini nah di sini aku bilang nih, story ideasnya apa di sini? Aku juga punya aplikasi ini memiliki tantangan ya. Misalkan di sini aku namainnya aplikasi ini menghadapi tantangan besar, diterima sebagai tindakan pertama, jadi tindakan pertama buat preventif gitu, atau mungkin bahasa itu mungkin tidak sesuai fungsi atau tidak sesuai dengan fungsi. Oke, nah ini di sini udah aku kategorikan teman-teman ya. Voice healer, oke. Teman-teman mau cerita yang lain boleh, mau buat aplikasi boleh, mau cerita tentang mungkin teman-teman pengen mengkategorikan aja dengan menggunakan metode ini ya, binomial tadi, fantasi itu juga boleh teman-teman. Coba aku cek ya untuk teman-teman semua. Friska, oke, two words, oke, sip, boleh langsung dituliskan Friska ya. Jadi bisa pakai ChatGPT aja biar lebih mudah teman-teman seperti biasa ya. Kita udah pelajarin ChatGPT. Rio, apa nih Rio? Ya, mungkin Rio kayaknya buat game sepertinya ya. Harper, Rio, oke, gimana? Yang lain? Yang bingung konsep contohnya bisa cek punya aku ya, untuk di share screen. Jadi teman-teman di sini teman-teman buat apa aja sesuai sama yang di tugasnya teman-teman ya. Coba nih kita baca lagi tugasnya. Tugasnya mintanya ngapain sih? Nah, siapkan tempat untuk menuliskan ide cerita tadi Maira udah. Buatlah konsep cerita menggunakan metode binomial fantasi. Tuliskan teman-teman ceritanya di ChatGPT ya, tapi gunakan role di sini. Kayak contoh, saya Friska, saya merupakan mahasiswa, misalkan saya merupakan siswa di SMA bla 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 misalkan gitu ya. Saya ingin bercerita, menemukan cerita saya terkait perjalanan
minggu lalu, yaitu saya bersama keluarga saya pergi ke sebuah tempat. Ya, contoh, saya pergi ke Pantai Canggu gitu bersama keluarga saya. Di sana saya sangat happy sekali karena di sana banyak tempat yang rekreasi yang seru dan fun gitu ya. Lalu habis itu minta ChatGPT buatkan cerita ini dengan lebih baik, masukkan ke sticky notes. Nah, kamu sebutin nih apa aja di sini. Oh, di sini aku diminta masukin two words ya. Lalu masukkan phrase ideas juga di sini diminta minimal 6 dan juga story ideas. Buatkan juga metodenya dalam bentuk ini ya, metode binomial fantasi. Gitu. Nanti kalau sudah teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah di screenshot ya. Di screenshot nanti di paste di sini. Ini aku foto nih di sini screenshot. Habis di screenshot teman-teman lalu di save aja ya, di save dan juga nanti dimasukin ke dalam klip tadi. Seperti itu ya, kurang lebih teman-teman. Gimana so far ada yang menemukan kendala gak? Oke, Altaf terkait penjelajah. Nah, jangan lupa Altaf itu untitled-nya diganti ya. Penamaannya di pojok kiri atas. Diganti namanya. Di pojok kiri atas ada tulisan untitled. Di sebelah tulisan Myro. Nah, diganti nama projectnya apa? Apa nama projectnya Altaf di sini? Pokoknya namanya apa? Aku tadi kan Ilham Storytelling ya. Mungkin bisa tulis juga Altaf Storytelling. Boleh. Oke, teman-teman kita 4 menit lagi ya. Habis itu kita istirahat sebentar untuk minum. Setelah itu kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nulis ChatGPT tulis seperti ini ya. Misalkan jadi pakai namanya system role teman-teman ya. Ya, contoh nih, ini aku contohin ya, ditaruh di chat. Saya Agus, contoh ya, saya Agus. Saya merupakan siswa kelas, contoh kelas 11 di 11 SMA gitu lah. Saya ingin bercerita mengenai cerita minggu saya, cerita saya pada minggu lalu dengan keluarga saya. Saya minggu lalu jalan-jalan ke Pantai Canggu, contoh Canggu. Di sana pemandangannya bagus sekali gitu ya. Contoh, kalau misalnya mau cerita tentang cerita teman-teman, pemandangannya bagus sekali. Nah, ini dilanjutin lagi nih. Catat, lanjutkan menurut teman-teman. Nah, terus kalau udah kayak gini, lalu minta buatkan cerita ini dengan menggunakan metode apa tadi namanya? Oke, metode fantasi binomial ya, fantasi binomial. Tempatkan cerita ini dalam template berikut, dalam template Mairo. Kasih tahu nih, pertama ada namanya adalah two words ya. Two words membutuhkan 2 sticky notes. Lalu phrase ideas membutuhkan, nah ini minimal ya, minimal 6 sticky notes. Lalu sama story ideas. Story ideas membutuhkan tidaknya 2 sticky notes. Itu udah deh. Nah, contoh ya, kalau misalnya teman-teman pengen storytelling. Jadi teman-teman ceritakan juga nih role teman-teman tuh apa sih, gitu. Oke, Priska, kenapa Priska? Kak, ini harus bahasa Indonesia atau boleh pakai Bebas, bahasa Inggris? bebas. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, boleh. Aku bebaskan Oke, teman-teman Kak. semua. Ya, sama. Oke, teman-teman, kita sambil break dulu ya. Teman-teman yang mau lanjut boleh, kita break mungkin sebentar aja. Selama 3 menit, teman-teman ya.
Teman boleh minum, siapin minumannya. Ya masih belum ya. Jadi kita break selama 3 menit dan kita kembali lagi di jam 8.08. Oke, thank you teman-teman semua. Oh, Friska mau nanya lagi? Sorry. Atau belum? Ini nih, resennya masih diangkat. Oh, enggak ya? Oke. Oke, teman-teman kita start lagi ya, teman-teman ya. Oke. Oke, nah ini aku cek teman-teman masih in progress ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi teman-teman yang masih belum. Dan kalau sudah, tadi bisa di screenshot, teman-teman ya di screenshot, terus disimpan sebagai gambar, dan nanti di submitnya attachment teman-teman ya. Jadi dikirimkan dalam bentuk gambar gitu ya. Oke, teman-teman kita masuk ke dalam pembelajaran dulu ya, belajar materi, karena kita masih ada beberapa slide lagi. Aku izin share screen, teman-teman semua. Oke, teman-teman sekarang kita masuk ya terkait namanya pengaturan terkait permainannya, atau bahasa itu settings lah, atau rules-nya lah. Nah, jadi pengaturan itu merupakan tempat dan juga waktu keberadaan dunia permainan. Nah, contoh di sini kita punya legenda Zelda nih, mungkin teman-teman ada yang pernah main. Di sini pertama pertanyaannya adalah di mana sih lokasi permainan yang ditunjukkan pada gambar, tangkapan layar berlangsung, dan gimana cara kita memahaminya. Lalu waktu, terkait waktu-waktu apa yang dapat dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam permainan dan juga bagaimana kita memahami. Nah, di sini pengaturan merupakan tempat dan juga waktu keberadaan dari dunia permainan. Di sini kita punya namanya dunia fiksi ya, yang di planet mirip bumi dan dihuni oleh makhluk-makhluk fantasi nih. Kalau contoh di eh, Legenda Zelda ini. Nah, ini jelas merupakan masa kini teman-teman ya, modern atau mungkin masa depan di sini. Sebenarnya dibuktikan oleh sarana pertarungannya, demikian pula pakaian sang tokoh utama dan juga tokoh-tokoh sekunder gitu ya. Contoh di gambarnya. Nah, di sini pengaturan itu sendiri menentukan latar belakang karakter dan juga aturan dari dunia permainan. Contoh di sini kita punya latar belakang Link ya di sini. Itu merupakan
Dia adalah reinkarnasi dari seorang pahlawan yang dipilih oleh Dewi Hylia untuk melindungi kerajaan Hyrule dari penguasa tentara kegelapan namanya Ganon. Nah, teman-teman kalau misalnya pernah main Zelda harusnya tahu ya di sini ya. Juga ada aturan dunia permainannya, yaitu ada kesehatan maksimum dapat ditingkatkan dengan membawa bola roh ke patung Dewi Hylia. Nah, di sini latar belakang tokoh utama dan juga aturan dunia mencerminkan fantastik dan juga religiusitas yang kuat dari dunia lama. Di sini latar belakang itu sendiri ya. Yang di sini yang dimaksud adalah kehidupan dan juga pengalaman profesional seorang, yaitu dari karakter itu sendiri ya, yaitu juga lalu juga tingkat pendidikannya serta kapasitas intelektual itu seperti apa. Oke, sorry. Nah, di sini teman-teman deskripsi minimal mengenai latar belakangnya itu meliputi apa aja. Di sini kita punya jenis, skala, fokus, dan juga batasannya. Teman-teman, ya. Contoh di sini kita punya Lifeline Plus tadi. Nah, di sini kita akan melihat ya, elemen pengaturan menggunakan contoh permainan namanya Lifeline tadi. Nah, di jenis pengaturan dapat dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada dua kategori. Ada realistis dan juga ada fantasi. Kalau realistis tuh dia ada antik ya, antik terus juga ada abad pertengahan, dia juga modern dan dia itu dari periode sejarah nyata. Dan juga untuk fantasi sendiri dia itu ada post apocalypse, science fiction, cyberpunk, fantasi. Nah, ini contoh game yang bahasa itu fantasi, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah main atau pernah tahu di sini. Itu masih banyak lagi yang jumlahnya itu sangat banyak, teman-teman. Nah, dari rules fantasi ini sendiri itu dapat dikaitkan dengan periode sejarah yang berbeda. Periode yang paling populer adalah abad dari pertengahan sendiri, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, apa sih perbedaan antara latar belakang realistis dan juga fantasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, kalau fantasi itu seperti apa dan juga realistis seperti apa ya. Di sebelah kanan tuh terkait Hogwarts Legacy ya. Mungkin terkait kalau teman-teman tahu Harry Potter ya. Nah, itu kurang lebih terkait itu tadi. Nah, di sini kalau terkait realistis dan juga fantasi, kalau realistis itu sendiri, peristiwa-peristiwanya itu tersebut akurat secara historis. Contohnya di sini ada the world operates according to the physical laws. Jadi dunia itu bekerja yang tergantung pada physical laws ya, atau bahasa itu hukum fisik dari alam itu sendiri. Lalu juga dunia ini dihuni oleh makhluk hidup yang biasa kita kenal. Kalau fantasi, dunia ini mengandung hal-hal yang tidak mungkin ada dalam realitas kita sehari-hari ya. Contoh ada sihir, ada peri, ada mesin lengkung, ada kayak contoh tadi ya, ada kuda terbang. Nah, itu kan fantasi ya, juga peristiwa yang terjadi di masa depan. Nah, di sini apa sih kira-kira jenis pengaturan dalam permainan Lifeline dan mengapa? Nah, jadi permainan ini berlatar di sebuah planet di sistem bintang atau Ceti ya, bintang Tau Ceti yang merupakan dihuni oleh makhluk-makhluk berpikiran sempit yang saling bermusuhan ya, contoh di gambar di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini Tau Ceti itu merupakan bintang sungguhan ya. Jadi dia itu mirip dengan matahari yang secara teori kehidupan mungkin terjadi di planet yang dekat Tau Ceti. Jadi mungkin tuh katanya ada kehidupan juga teman-teman ya di dekat si planet Tau Ceti ini. Oke, nah jenis latar dalam Lifeline itu merupakan suatu fiksi ilmiah juga. Di sini permainan ini berlatar di sebuah planet di sistem bintang ya, namanya Tau Ceti tadi, yang dihuni oleh makhluk-makhluk jahat dengan pikiran seperti sarang. Dan faktanya belum ada satu ilmuwan yang mendokumentasikan kehidupan ekstra terestrial di planet Tau Ceti. Dan juga di sini penulis fiksi ilmiah gemar berspekulasi tentang kehidupan ekstra terestrial ya yang biasanya. Yang itu disajikan sebagai sesuatu yang bermusuhan, contohnya adalah film Alien. Jadi memang di sini tuh kalau fiksi ilmiah ya kita bisa bilang ya dia tuh masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah, teman-teman ya. Nah, di sini ada skalanya sendiri, cara terkait pengaturan menentukan ruang yang tersedia untuk pemain. Contoh kita punya tingkat mikro tuh yang kecil dan juga makro yang besarnya. Kalau mikro di sini atau mikro di sini kita punya kota, rumah dan juga kamar, teman-teman. Untuk ukuran mikro. Sementara tingkatan makro itu tingkatan lebih besar, kita punya luar angkasa, kita juga punya wilayahnya seperti apa, kita punya negara dan kita juga punya planet di sini. Nah, skala apa sih yang dipilih untuk pengaturan permainan di Lifeline? Nah, jadi tokoh utama itu dia bergerak di seluruh planet untuk mencari sumber daya dan juga bantuan yang berguna. Dan selama perjalanan ya, dia akan menjelajahi pesawat luar angkasa, timnya, serta karavel alien yang terbengkalai dan juga stasiun alien. Nah, di sini ada juga skala ya, skala pengaturan permainan Lifeline merupakan tokoh yang terpisah. Di sini tokoh utama itu bergerak di seluruh planet, teman-teman, untuk mencari sumber daya dan juga bantuan yang berguna. Dan selama perjalanannya, ia akan menjelajahi pesawat luar angkasa, timnya, dan di sini contohnya ada si karavel alien yang terbengkalai dan juga stasiun alien. Nah, di sini jadi biasanya itu bisa dibilang, jadi di sini penulis naskah game namanya Lifeline, dia meninggalkan deskripsi sistem ya, dari si planet Tau Ceti tadi. Dan di balik layar dan juga fokus pada deskripsi satu planet. Nah, di sini kalau kita menggunakan Twine tadi contohnya ya di sini teman-teman, di sini fokus pengaturannya adalah sesuatu yang harus ada dalam permainannya. Nah, di sini fokus pengaturan sebagian besar ditentukan oleh mekanisme dasar dari permainannya.
Nah, contoh di sini kalau tadi ya, ini adalah game text tadi, teman-teman, mekanismenya. Sini dia adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh pemain dalam permainan, atau biasanya itu mungkin rules dari permainan tersebut ya. Dan dalam Lifeline, pemain menyelesaikan misi, melakukan dialog, menunggu pahlawan, yang dimana ini juga merupakan suatu tindakan ya, serta mencari informasi dan juga mengalokasikan sumber dayanya, teman-teman. Oke, nah di sini untuk mekanismenya tadi ya. Jadi di sini adalah suatu tindakan atau aturan yang menentukan seluruh permainan itu sendiri. Nanti di sini kita, kalau contoh di game ini, kita nanti bisa ngasih pendapat kita teman-teman melalui satu teks ya. Contoh clockwise, counter, segala macamnya. Di sini pencarian merupakan inti dari lifeline jika kita menghapusnya dan meninggalkannya, atau katakanlah manajemen sumber daya, permainan yang berubah secara dramatis. Ini bukan lagi jadi petualang ya, tapi permainan bertahan hidup ya, atau survival. Dalam kursus ini, discussion kita akan membuat game text dalam genre petualangan ya, atau bahasa itu adventurer lah di sini. Dasar di genre ini merupakan eksplorasi dunia permainan melalui dialog, menjelajahi objek, memecahkan teka-teki, dan juga menyelesaikan misi. Yang dimana mekanisme utamanya permainannya adalah pencarian yang akan diselesaikan pemain melalui sebuah dialog dengan karakter lain dan menjelajahi lokasi. Yang pada saat yang sama tidak akan ada pertempuran atau manajemen sumber daya dalam permainan. Dan di sini ada batasan teman-teman atau boundaries ya dari sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam permainan. Jadi nanti kita di dalam game yang kita buat teman-teman ya di sini storyline-nya. Jadi dalam lifeline karakter utama tidak dapat ngapain aja menggunakan transportasi. Jadi dia nggak bisa menggunakan transportasi, tidak bisa bertemu dengan salah satu orang tersebut karena dia adalah satu-satunya yang selamat dan juga memperbaiki pesawat luar angkasa tim. Jadi teman-teman nanti pas buat gamenya itu pastikan masukin juga batasan ini nih. Misalkan nanti buat gamenya tentang petualangan, misalkan namanya apa ya? My Adventurer gitu contoh ya. Nah, teman-teman kasih batasan nih kalau dia tuh tidak bisa menggunakan transportasi, dia tidak bisa bertemu dengan salah satu orang, dia tidak bisa memperbaiki pesawat luar angkasa. Jadi kalau misalnya mau masukin ke ChatGPT, masukin ini juga batasannya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk di modul kita selanjutnya adalah kita akan menentukan pengaturan permainannya. Di sini nanti ada beberapa tipe ya, kita punya type, punya scale, punya core, dan juga punya limits di sini. Oke, di sini kita akan membuatlah template tempat pada papan untuk menangkap elemen latar. Di sini kita perlu untuk milih jenis dan juga skala pengaturan ya, dan juga tentukan fokus serta batasannya. Jadi bangun konsepnya asli dari cerita teman-teman ya. Terus serta tuliskan informasi yang diperlukan pada stikernya itu sendiri, teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman nanti bisa dimasukkan aja ya untuk listnya tadi kayak tadi bisa dimasukin yang gambar ini tadi ya, attach dan masukkan. Sampai dia seperti ini ya, teman-teman. Nah, tadi untuk pengetahuan tadi ada lore ya, teman-teman ya, bagian atas. Lore itu merupakan informasi dasar tentang dunianya ya, dari game. Nah, di sini kalau di dalamnya itu intinya atau mikronya kita punya pengetahuan permainan berbicara tentang struktur dunia dan juga menghubungkan pemain dengan permainannya. Ada juga yang di luar atau makro merupakan pengaturan menentukan kerangka cerita. Jadi untuk menentukan kerangka ceritanya itu ada di bagian atas. Nah, pengetahuan minimum mencakup deskripsi singkat tentang apa aja, tentang sifat-sifat tokoh utama dan juga tokoh sampingan, lalu peristiwa yang menyebabkan situasi saat ini, serta karakteristik lokasi ya. Dan kita di sini akan mengembangkan pengetahuan minimal dengan menggunakan contoh permainan Lifeline yang sudah kita ketahui. Nah, di sini kita akan mengingat kembali teman-teman ya konsep dan juga pengaturan dari game Lifeline. Jadi konsep ceritanya kalau di sini dia tuh adalah sebuah pesawat luar angkasa yang terdampar di sebuah planet asing yang dihuni oleh makhluk-makhluk jahat. Pengaturan permainannya di sini jenisnya tuh dia fiksi ilmiah, skalanya sebuah planet di sistem Tau Ceti, fokusnya menyelesaikan misi melalui dialog, dan juga batasannya adalah karakter utama permainan tidak dapat menggunakan transportasi, bertemu dengan salah satu orang dan juga memperbaiki pesawat ruang angkasa. Jadi di sini peraturan permainan yang dibuat seperti ini. Nah, pertimbangan kisah nyata di permainan dilakukan tokoh-tokoh. Nah, contoh di sini nih. Salah satu tokoh bernama utamanya di sini adalah namanya siswa yang bernama Taylor ya. Dia memenangkan tiket lotre untuk pesawat luar angkasa Varia dan selamat berkat salah satu astronot Varia. Ini tokoh sampingannya apa? Ada kru pesawat dengan ruang angkasa Varia yang merupakan astronot berpengalaman yang tujuannya adalah menjelajahi planet Tau Ceti 4. Ada juga makhluk asing ya, teman-teman, tak berbentuk dengan cahaya hijau dan juga pikiran kawanan yang mampu menangkap tubuh organisme lain dengan masukannya melalui mulut mereka. Dan ini ciri-ciri fisik dan juga intelektual dari para tokoh. Nah, kita juga perlu untuk mempertimbangkan teman-teman kisah nyata dari permainan Lifeline ya, peristiwa sebelumnya. Nah, di sini peristiwa yang menyebabkan karamnya kapal apa? Di sini itu begitu pesawat ruang angkasa Varia memasuki atmosfer planet, ia terpotong oleh dua senjata sinar ya. Lalu juga senjata sinar pembantu otomatis diciptakan oleh makhluk asing dari puing-puing pesawat ke ruang angkasa. Serta untuk membuat senjata, makhluk asing tersebut menggunakan tubuh astronot lainnya. Nah, di sini kita butuh juga latar cerita seperti halnya cerita rakyat lainnya yang harus terkait dengan latarnya. Oke, nah di sini ada keterangan juga teman-teman ya terkait senjata sinar itu apa.
Di sini bagiannya tuh ceritanya harus koheren teman-teman ya, atau bahasa itu harus nyambung lah. Kalian tidak memiliki bentuk, mereka membutuhkan tubuh manusia untuk membuat senjata. Nah, lalu juga pertimbangan lokasi. Nah, contoh kalau di sini lokasinya adalah planet sistem Tau Ceti, lalu juga kapal luar angkasa Varia, dan juga stasiun alien ya. Di sini lokasi itu mempengaruhi bagaimana karakter berperilaku dan juga bergerak, jadi penting untuk mendeskripsikan sedetail mungkin. Lalu di sini cerita rakyat membantu menghindari lubang plot dan juga konsistensi ya. Jadi di sini nanti teman-teman juga bisa menuliskan planet sistem Tau Ceti itu seperti apa sih konsepannya. Gitu. Dan juga perilaku tokoh utama seperti apa. Nah, ini mungkin aku agak skip ya, karena kita cuma punya waktu beberapa menit lagi. Sini ada rules yang perlu teman-teman pertimbangkan, jadi suatu pengetahuan harus sesuai dengan peraturan yang dipilih dan juga bagian pengetahuan harus konsisten. Oke, nah di sini teman-teman, jadi kita langsung aja ya. Jadi nanti kita akan berikan model bahasa tugas menulis cerita dengan konsep dan juga latar permainan yang teman-teman akan inputkan. Periksa juga konsistensi cerita dengan latarnya dan juga minta model bahasa untuk menulis ulang teks jika perlu. Mintalah model bahasa untuk mengklarifikasi poin-poin spesifik tentang karakternya, peristiwa, dan juga lokasi. Serta periksa apakah pengetahuan tersebut memenuhi dua aturan dasar, yaitu cerita sesuai dengan latar belakang yang dipilih, dan serta tidak ada kontradiksi ya antara bagian pengetahuan. Oke, nah jadi nanti tinggal ditambahin aja teman-teman, kita ke ChatGPT, tambahkan yang pensil, lalu perlu, nah ini juga nih teman-teman, yang kemarin konsep yang pertama bisa juga dituliskan seperti ini, untuk struktur dasar prompt ya. Jadi tindakannya apa? Di sini minta berarti menulis storytelling cerita. Jadi teksnya apa? Oh cerita. Topiknya terkait apa? Kayak contoh tadi terkait pesawat ruang angkasa yang segala macamnya. Kalau audiensnya luas, bisa nggak usah disebutin. Bisa juga bilang audiensnya itu semua kalangan. Atau mau misalnya mau spesifik tulis saja adalah pelajar SMA contoh. Dan keterbatasannya masukin juga. Apa sih batasannya di sini? Itu. Nah, nanti di sini dengan kita masukin semua batasan teman-teman, nanti dia itu akan hasilnya lebih bagus ya. Jadi dalam kasus ini ChatGPT, kami minta ChatGPT untuk menulis ulang teks tersebut dengan mempertimbangkan batasan yang terlewatkan. Jadi di sini kita buat sesuai dengan template ini, teman-teman ya. Nah, contoh di sini, ini teksnya apa? Kita jelasin poin-poin nih. Karakteristik dari apa, alasannya apa, deskripsinya apa, dan juga topiknya apa nih, karakter tertentu, peristiwa, lokasi spesifik, dan juga penontonnya, serta keterbatasannya apa sih. Di sini kita perlu untuk menentukan teks mana yang perlu dilengkapi. Ada juga kata spesifik, teman-teman ya, mungkin kan kita mendapatkan deskripsi yang lebih akurat. Jadi yang aku bilang, teman-teman, semakin teman-teman jelasinnya bagus, spesifik jelasin ya, itu hasil juga bagus. Jadi teman-teman di sini bagusnya adalah kita main role lah. Ya tadi tuh aku udah kirim di chat salah satu contohnya, kalau misalnya mau nanya langsung, jadi masukkan role teman-teman apa sih, teman-teman tuh apa sih role-nya, nah, baru nanti dijelasin. Dan jangan cuman gunain sekali prom aja. Jadi kalau misalnya hasil kurang bagus menurut teman-teman, teman-teman bisa prom ulang lagi ya. Oke, jadi itu aja teman-teman ya. Nanti kita di sini akan membuat tugas untuk membuat apa aja. Ada characters, backstory-nya seperti apa, dan juga ada locations-nya juga ya di sini tadi. Itu teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman ada juga pekerjaan yang berpasangan ya untuk pemeriksaan bersama. Mungkin nanti di sini kita akan menggunakan alat random nih buat teman-teman mengerjakan tugasnya ya. Oke, nanti bisa dilanjutin aja tugasnya. Nanti jadi tugasnya adalah teman-teman bisa kerjakan yang tadi yang bagian sorry namanya apa sih? Mairo tadi, tapi dengan barang-barang ya. Nah, di sini kita akan bikinin ini juga. Nanti bisa dimasukin juga teman-teman. Untuk dokumen yang kemarin, teman-teman kan masih ingat ya, yang udah ngumpulin tugas pertama itu kan ada cara bikin promnya seperti apa. Dituliskan juga ya, teman-teman ya. Tuliskan terus juga nanti di copy. Nah, mungkin di sini aku buatin random dulu aja, teman-teman, untuk namanya di sini. Oke, di sini ada siapa aja ya? Bentar, aku cek dulu namanya di sini siapa aja. Nanti kita tentukan timnya ya. Ada Friska, Ryu, Harper. Friska, Ryu, Harper, Tio, Daniel, Alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ya, bener. Sekarang cek dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, maaf ya. 4, 5. Yang belum dimasukin siapa ya? Sorry. Rifki ya? Oke, Rifki belum dimasukin. Rifki dan juga Apisana ya. Apisana belum dimasukin. Apisana. Nah, kita di sini buatin tim secara random teman-teman ya. Buat menjawab case terkait hal ini. Nah, di sini kita pengen quick quantity ada 88. Kita pengen jumlah grupnya mungkin teman-teman dipecah jadi
ini kali ya. Berarti sekitar 3, 4 grup aja. Ya, mungkin dua, dua aja teman-teman ya. Jadi maksimal teman-teman kerjanya itu berdua ya. Oke ya. Jadi kita sini ada 4 grup. Start aja. Oke, nah ini untuk timnya ya teman-teman ya. Sip. Nah, ini temennya. Timnya teman-teman. Ini aku kirimkan teman-teman. Kirim juga di chat WA teman-teman ya. Biar teman-teman tahu untuk timnya. Di situ ya. Nah, teman-teman tugasnya adalah buatin tugasnya. Nanti aku jelasin sedikit ya. Nah, jadi teman-teman yang perlu teman-teman lakuin adalah nanti salah satu dari teman-teman nih mungkin yang paling pertama ya, yaitu ada Rifki. Ya, jadi nomor satu tuh adalah aku bisa bilang ketua kelompok lah. Ada Rifki, ada Rio, ada Altaf, ada Harper di sini jadi ketua kelompoknya. Pastikan teman-teman sudah menginvite teman-temannya di sini. Contoh cara invite-nya gimana sih? Nah, contoh ini aku kasih contoh aja. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa share. Nah, jadi nanti buatinnya di sini aja teman-teman ya. Tetap buatinnya di page ini, nanti buatin berarti kayak contoh kayak tadi, berarti buatin page baru aja nih. Contoh aku simulasi ini biar lebih cepat bisa juga gini ya. Langsung copy aja, copy, terus di paste di sini ya. Oke, allow. Nah, di sini jadi buatin di sebelah kanan aja, teman-teman ya. Nah, buatin di sebelah kanannya. Buat tugas yang tadi. Terus ganti namanya apa tadi ya. Nah, terus teman-teman, klik bagian share di sini ya. Klik share. Nah, terus dimasukin namanya siapa. Coba, contoh nih, aku pengen teman-teman join ke sini deh. Nah, ini coba caranya gimana sih? Kita tinggal ke bagian sini. Jadi bisa juga menggunakan email, teman-teman, dikirim email. Bisa juga dikirimin lewat link. Nah, contohnya aku kirim lewat link ya. Copy tim. Nah, ini coba teman-teman sekarang buka link yang aku kasih. Nah, sekarang teman-teman bisa ngelihat punya aku dan bisa edit-edit punya aku. Coba deh. Aku udah kirim di chat, teman-teman, di chat Zoom. Coba diklik deh, teman-teman. Kira-kira kebuka gak punya aku? Nah, jadi teman-teman nanti salah satu dari teman-teman nanti bisa kirim linknya ya. Jadi kirim linknya. Nah, lihat ya. Nah, teman-teman bisa, lihat kan kita bisa kerja bareng ya sekarang ya. Oke, jadi bisa juga nih punya aku dihapus-hapusin sama teman-teman bisa juga. Gitu. Jadi itu salah satu contohnya aja, teman-teman semua ya. Cara kita membuatnya gimana, cara kita berkolaborasi. Jadi nanti untuk tim yang tadi, yang sudah aku tunjuk, nanti langsung dikerjakan tugasnya, teman-teman ya. Nah, tugasnya apa sih? Nah, ini tugasnya. Yuk, teman-teman sambil share screen juga ya, langsung kita masuk ke poin 2. Di sini kita masuk ke poin 2 dulu. Jadi share ya, teman-teman. Poin 2 dimasukin dulu, bagian poin 2. Nah, boleh di share screen lagi, kita kerjakan yang task 2, teman-teman semua. Jadi bisa di back dulu yang tadi, jangan lupa di back. Nah, terus dikerjakan yang sekarang nomor 2 nih, terkait pengaturan permainan. Jadi di sini bakal banyak tugas kolaborasi, teman-teman ya. Ini mungkin aku sambil share screen juga aja, teman-teman semua. Oke, biar lebih cepat ya. Nah, waktu kita terbatas. Nah, jadi nomor 1, teman-teman di sini yang nomor 2. Jadi tadi ya kita punya tipe, skala, fokus, dan juga batasan. Kalau tipe itu sendiri merupakan cara kita menentukan sifat dunia ya. Itu fantasi, diksi, ilmiah, periode, sejarah, dan lain-lainnya. Juga untuk skala sendiri, teman-teman di sini adalah untuk menunjukkan ukuran dan juga cakupan ya. Aksi dapat terjadi di sebuah ruangan, kota, negara, atau bahkan galaksi. Untuk fokus sendiri, teman-teman, di sini fokus itu sendiri merupakan inti cerita yang difokuskan. Itu bisa berupa tempat tertentu, sekelompok orang, ataupun suatu peristiwa, teman-teman. Serta untuk batasan sendiri berarti batasan ya. Menentukan batas-batas dunia, batas-batas fisik, temporal, sosial, atau batas-batas lain menentukan apa yang ada di dalam dan juga di luar dunia. Oke, coba aku cek apakah sudah dipilih semua, teman-teman. Biar aku bisa jelasin poin 2 ya. Oke, sekarang aku jelasin poin 2. Ini baca dulu nih ada bukunya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen review lagi, bisa dibaca di bagian sini ya. Pengaturan permainannya seperti apa. Bisa next-next aja, bisa dibaca lagi. Nah, di sini nomor 2, poinnya adalah, di sini tugasnya adalah buatlah tuliskan latarnya ya. Bentuknya tempat pada papan merah untuk pengaturan, pilih jenis dan juga skala pengaturan ya. Oke, nah jadi di sini kita diminta untuk bikin seperti ini nih. Kita punya type, scale, core, dan juga punya limits di sini. Teman-teman semua ya. Nah, di sini rules-nya itu bisa mengikuti dari presentasi sebelumnya. Nah, jadi nanti ada rules-nya juga, teman-teman. Kita bisa nuliskin sesuai sama konsep di sini ya. Ini untuk batasannya, teman-teman, di sini contohnya ya.
Nah, di sini untuk peraturannya, teman-teman nih aku langsung kirimin aja. Aku kirim di grup ya, teman-teman ya, untuk tugasnya. Oke, ini untuk tugas yang pertama, aku udah kirim di grup. Teman-teman bisa cek di bagian sini ya. Ada juga batasan pengaturan ilustrasi permainan. Nah, jadi ada rules-rulesnya apa. Nah, terus terkait tugasnya sendiri. Nah, di sini sih alokasinya adalah 10 menit. Cuma di sini karena teman-teman apa namanya bareng-bareng ya harusnya bisa lebih cepat ya. Gitu. Jadi nanti buatnya template-nya seperti yang sebelumnya aku jelasin, teman-teman ada type, skill, core, dan juga limits, teman-teman ya. Gitu. Oke, kalau sudah, jadi itu penjelasan singkatnya. Mungkin nih back dulu aja, teman-teman ya. Kita sekarang langsung cek nomor 3 dulu. Oke, sekarang nomor 3, teman-teman boleh di start ya. Kita jadi kerjakan tugas checklist dulu. Oke. Jadi apa aja sih di sini yang perlu solusi yang tepat nih? Jadi di sini adalah kita pilih semua tahap pembuatan game ya. Yaitu kita memformulasikan ide permainan, latar, dan juga cerita. Dan juga membuat karakter, mengembangkan alur cerita permainan, menulis pencarian dan juga dialog, serta membuat iringan visual dan juga audio, teman-teman ya. Jadi kita melakukan kurang lebih sebanyak berapa hal tuh, lumayan banyak kayak hal ya. Sekitar ya cuman satu hal yang nggak dilakuin ya, itu bermain melalui Minecraft ya, itu doang yang nggak kita lakuin. Lanjut, nah ini terkait ini tadi teman-teman ya. Jadi di sini pengaturan apa? Pengaturan merupakan tempat dan juga waktu keberadaan dunia dari game. Lalu pengetahuan itu sendiri merupakan informasi dasar ya tentang dunia game itu sendiri. Lalu cara kita mengatur fokus adalah terkait hal-hal yang harus ada dalam permainan. Dan ada juga mengatur batasan, teman-teman ya. Jadi pengaturan batasan. Gitu. Jadi itu ya, teman-teman. Oke, sudah. Nah, ini aku terakhir ya. Jadi ini yang slide terakhir ya, teman-teman. Yang akan kita discuss. Oke, nah di sini kita diminta untuk buat obrolan terkait ChatGPT, teman-teman ya. Nah, di sini kita diminta untuk buat obrolan dengan ChatGPT yang ada. Buatlah template di Miro juga di sini, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bekerja bareng-bareng juga ya di sini ya. Jadi teman-teman di sini bisa kerja bareng-bareng seperti yang tadi aku sebutin, timnya siapa aja ada di grup ya, teman-teman. Untuk grupnya itu sendiri, teman-teman bisa cek aja tadi yang ada, aku udah kirim di chat juga. Nah, kita perlu buatin obrolan baru ya. Ini ada backstory, ada karakter segala macam. Dan contoh nih aku kirimin juga yang ada di sini tuh apa aja sih? Backstory. Nah, teman-teman di sini cara buat ceritanya kita bisa menggunakan template ya. Nah, ini aku kirimin lagi template-nya, contoh template yang bisa kita gunakan untuk membuat cerita. Nah, jadi kan kemarin aku udah bilang sama teman-teman ya, untuk template itu seperti apa sih? Nah, itu udah aku kirim lagi di chat ya. Nanti template seperti ini. Nanti ini juga disubmit teman-teman ya. Nanti di dalam docs-nya atau dokumennya, teman-teman bisa kerja secara bersama buat jawab soal yang ini. Jadi kita punya dua soal tambahan teman-teman ya untuk teman-teman coba kerjakan. Tadi kan kita udah coba kerjakan yang tugas pertama ya. Nah, sekarang kita kerjakan tugas kedua terkait permainan ya. Sini permainannya bebas apa aja teman-teman. Tapi gunakanlah seperti ini ya template-nya ya. Ada karakter, backstory, dan juga locations. Nah, nanti kalau sudah teman-teman semua, kalau sudah bisa disubmit di sini dan nanti masukkan linknya di sini juga teman-teman. Bagikan tautan ke papan merah kamu dengan di sini nanti teman-teman. Aku mau lihat di sini teman-teman bisa klik di sini ya. Jadi teman-teman klik tautannya di sini nih. Nah di sini kan ada tautan nih. Kemudian aku lihat. Nah di sini pemeriksaan bersama dengan game. Di sini teman-teman bisa kayak kemarin ya lakukan copy aja, lakukan copy gitu kan segala macam. Terus bilang iya atau tidak di sini. Jadi di sini untuk pemeriksaan bersama terkait pengetahuan game dan juga nanti dimasukkan juga teman-teman untuk link Miro-nya di sini ya. Masukkan link Miro-nya juga di sini biar aku bisa cek nih apakah teman-teman kerjanya bareng-bareng atau enggak nih nanti bisa kelihatan di sini. Jadi dimasukkan juga link Miro-nya dan juga ya link Miro-nya aja di sini. Gitu. Nah, terus disubmit di sini ya biar aku bisa ngeliat nih, oh teman-teman sudah mengerjakan bagian prosesnya ini, permainannya dan juga melakukan kolaborasi ya teman-teman ya di sini. Gitu. Oke, teman-teman, itu dia untuk pelajaran hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Any question?
Ada yang masih kebingungan kah? Maaf, pengen nanya Kak. Oke, boleh. Berarti ini satu tim ini bikin satu project gitu, satu game, satu Yes, ide game. satu game. Yes, satu game. Misalkan tadi Rio tadi sama siapa Rio? Avicenna kalau nggak salah. Oke, Rio sama Avicenna. Avicenna kan tapi hari ini nggak masuk ya. Nanti bisa teman-teman di chat aja. Berarti teman-teman, nah di sini udah aku buatin ya grup boardnya siapa aja di sini. Nah, teman-teman bisa memasukkan langsung nih di sini kayak, oh ternyata misalkan, berarti ntar diskusi lu di awal bilang nanti, aku dapat tugas nih, berarti kan karena Avicenna nggak masuk ya. Dari Kak Ilham gitu terkait minggu tugas kemarin itu disuruh minta kita brainstorming gue terkait game dengan menggunakan template ini ya tadi template yang tadi tuh. Jadi ntar untuk dua soal tadi teman-teman yang poin yang slide yang sebelumnya dan yang tadi itu bisa dikerjakan bareng-bareng ya. Nah, sorry maksud aku yang ini. Ini bisa bareng-bareng. Ini kan game nih. Karakter siapa, backstory-nya apa, location-nya apa. Yang ini juga bisa bareng-bareng. Nah, cuman aku sih lebih saranin yang bareng-bareng tuh yang tiga tadi ya. Mungkin kalau teman-teman yang ini mau individual dulu juga boleh sih, ini nggak masalah kalau misalnya individual yang ini. Cuman kalau untuk poin tiga tadi, nah ini adalah teman-teman kerjakan secara bareng-bareng ya, teman-teman semua. Jadi biar teman-teman ada kolaborasinya. Jadi nanti tinggal jelasin aja terkait penugasannya seperti apa, biar nanti tahu ya seperti apa. Oke, dipahamin, Ryu? Paham? Paham ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ada yang masih kebingungan? Aman ya? Oke, sudah aman ya teman-teman ya kalau gitu ya. Oke, sip teman-teman. Kalau sudah aman, udah close ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Oke, teman-teman semua. Jadi untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Jadi kita hari ini cukup belajar banyak terkait cara kita membuat suatu cerita dengan memanfaatkan ChatGPT, teman-teman. Gimana cara kita buat storytelling. Dan juga kita memanfaatkan platform menggunakan Miro, teman-teman ya. Miro merupakan project management tools. Nah, di sini teman-teman belajar gimana sih caranya melakukan discussion atau bahasa itu collaboration lah dengan teman-teman yang lain gitu ya di dalam konsep ini sendiri dengan menggunakan Miro ya teman-teman dan juga menuliskan storytelling teman-teman semua dengan menggunakan template yang tadi dan juga menggunakan prompt ya prompting untuk di chat GPT itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Any question? Okay, no question. Oke, mungkin sebelum close seperti biasa aku mau dapat insight dong dari teman-teman. Coba mungkin aku mau minta Rifki. Oke, Rifki apakah boleh Rifki? Boleh dong Rifki dijelaskan hari ini Rifki pelajarin apa aja yang Rifki dapetin di pelajaran hari ini, apa aja tugas-tugas yang Rifki kerjain, boleh dong diceritain untuk hari ini. Gimana Rifki? Coba ceritain aja yang Rifki pahamin hari ini. Gak usah takut salah, it's okay. Boleh Rifki, jangan takut ya. Apa aja yang Rifki pahamin, jelasin aja, gak usah takut salah. Gak apa-apa, ini biar teman-teman bisa belajar nih cara speak up gitu ya. Yang saya pelajari itu apa apa saja nama metode yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide, Oke, betul. terus deskripsi minim Apa aja? Coba apalagi tadi yang pertama ada betul, terus apalagi Rifki? tahap-tahap pembuatan game, Angka pembuatan game, oke good. Lalu, apa pengertian pengaturan, pengetahuan, mengatur fokus, dan mengatur oke, batasan. oke, good, mantap. Kalau tadi yang kita gunakan pakai apa, Rifki? Masih ingat gak? Tadi kita pakai aplikasi apa tadi tuh? Yang di web yang kita buat Miro, kotak-kotak. Nah, pakai Miro Miro, ya. Tadi kita pakai Miro buat ceritain yang kita buat. Jadi Rifki udah sempet buat yang tadi. belum, Oh, belum ya? Oke, mungkin nanti bisa setelah ini bisa dikerjakan ya Rifki ya sama teman-temannya. Jadi nanti bisa kolaborasi juga. Mungkin kalau misalkan tadi Rifki itu sama Daniel ya. Nanti bisa kontekan Rifki sama Daniel bisa nanya nih kayak, oh ya, aku diminta tugas ini. Mungkin nanti misalkan Daniel lebih paham, bisa Daniel juga jelasin ke Rifki gitu ya. Nanti kalau bingung teman-teman, feel free buat tanya aku aja teman-teman ya. Kalau misalnya masih bingung nih kak, aku masih bingung kak, ini gimana kak ya gitu ya. Bisa tanya aku.
Tadi aku udah jelasin juga cara kolaborasinya gimana, tinggal di-share aja, copy invite link-nya, terus kirim ke temennya. Nanti bisa langsung bisa kolaborasi seperti tadi. Gitu ya, teman-teman semua ya. Oke, thank you Rifki for the explanations. Very good explanation-nya. Good job Rifki. Thank you sudah bantu aku buat summarize pembelajaran hari ini. Thank you. Oke, teman-teman, jadi untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join. Semoga punya bermanfaat. Dan nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku langsung aja, teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman semua, thank you. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat istirahat. Bye-bye. Thank you, teman-teman semua.